Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Melihat kawanan serigala itu telah kehilangan kejayaannya dan menjadi jinak seperti anjing, sifat jahat Shiki pun muncul. Ia mengambil parangnya dan menyerang serigala alfa itu. Merasakan niat membunuh, serigala alfa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Shiki. Matanya berkilat ganas. Taringnya yang terhunus kembali terbuka, dan ia mengeluarkan serangkaian geraman pelan. Shiki ketakutan, keberanian yang akhirnya ia kumpulkan lenyap seketika. Ia yakin jika ia berani melangkah maju lagi, serigala terkutuk ini akan menerkam dan menggigitnya sampai mati. Sialan, bukankah serigala ini sudah jinak? Kenapa dia masih saja memamerkan taringnya padaku? Shiki gemetar. Wajahnya sangat pucat dan ketakutan. Shiki, apa yang kau lakukan? Hu Shiking memelototinya dan bertanya. Tindakannya sebelumnya yang meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian telah menyebabkan niat baik Hu Shiking terhadapnya merosot. Aku akan membunuh binatang buas ini dan membalaskan dendam Xiang Ping. Shiki menemukan alasan yang masuk akal. Zhao Chen terkekeh dan berkata dengan nada sarkastis, kedengarannya bagus, tapi kalau kau benar-benar menghargai kesetiaan, kau tidak akan meninggalkan rekanmu dan melarikan diri. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Dia paling membenci orang seperti ini, dan tentu saja, dia tidak akan memberikan muka apapun kepada mereka saat berbicara. Ini dahi Shiki dipenuhi keringat dingin. Pikirannya berpacu, dan dia akhirnya menemukan alasan aku tidak melarikan diri. Aku mencoba memancing serigala-serigala ini. Benar? Aku berencana menggunakan diriku sebagai umpan untuk memancing serigala-serigala itu pergi dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Hu Shiking meludahinya dan mengumpat, Shiki, kau tak tahu malu. Bagaimana bisa kau mengucapkan kebohongan sebodoh itu? Aku buta karena berteman denganmu. Mulai sekarang, kita putuskan semua hubungan dan bukan lagi teman. Wajah Shiki memucat lalu memerah. Ia membuka mulut, tetapi akhirnya tak menemukan alasan. Zhao Chen mendengus dingin, terlalu malas untuk memperhatikan orang ini lagi. Ia berjalan ke sisi Xiang Ping, melihat pertolongan pertama yang telah dilakukan Lin Sui, lalu mengangguk setuju, bagus sekali. Ini bukan untuk menyenangkan pacarnya, melainkan karena tindakan pertolongan pertama Lin Sui memang pilihan terbaik dalam situasi saat ini. Namun, Zhao Chen masih mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya beberapa kali di dekat luka Xiang Ping yang pendarahannya semakin parah, untuk merangsang titik akupuntur dan meridian, sehingga otot-otot di dekat luka menegang dan menekan pembuluh darah dari dalam tubuh, sehingga tercapai efek hemostatik yang lebih baik. Xiang Ping berusaha keras untuk duduk dan berkata kepada Zhao Chen dan Lin Sui, terima kasih kalian berdua. Kalian telah menyelamatkan hidupku. Aku akan mengingat kebaikan ini selamanya. Zhao Chen dan Lin Sui menerima penghormatannya tanpa ragu. Zhao Chen segera menariknya dan menggendongnya di punggungnya. Melihat hal itu, Hu Shiking buru-buru berkata, saudaraku, biarlah aku menggendongnya di punggungku. Zhao Chen mengamatinya beberapa kali, lalu menggelengkan kepala dan berkata, kau tidak bisa melakukannya. Kau sudah menghabiskan terlalu banyak tenagamu. Kau tidak bisa membawanya keluar dari hutan ini sekaligus. Hu Shiking sedikit terkejut, tidak menyangka Zhao Chen telah mengetahui rahasianya dalam sekejap. Ikuti aku akan membawamu keluar dari pegunungan, teriak Zhao Chen, lalu melangkah pergi setelah mengetahui arahnya. Hu Shiking, sambil menopang kedua wanita itu, bergegas mengikuti. Adapun Lin Sui, yang telah mengolah 4 teknik suci, dia tidak hanya bergerak cepat melewati hutan pegunungan yang sulit tanpa terpengaruh sedikit pun, tetapi juga berjalan di depan kelompok, membantu membersihkan jalan. Para serigala bangkit dan mengikuti kelompok itu. Mereka adalah bawahan baru si kucing putih, jadi wajar saja mereka harus mengikuti pemimpin mereka. Shiki juga ingin meninggalkan hutan bersama mereka, tetapi baru beberapa langkah ia melangkah ketika kawanan serigala itu melihatnya. Mereka semua berbalik dan menatapnya dengan lebih dari 20 pasang mata serigala hijau. Shiki begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bau busuk menguar dari selangkangannya, karena ia kembali mengompol karena dikejutkan oleh sekitar 20 serigala. Namun yang lebih menakutkan bagi Shiki adalah pemikiran akan ditinggalkan dan ditinggal sendirian di pegunungan. Siapa tahu ada hewan liar lain di pegunungan ini selain serigala? Kalau ketemu, aku pasti mati sendiri. Ia buru-buru memohon ampun saudaraku, aku tahu aku salah. Apa yang kulakukan tadi sungguh salah. Aku minta maaf kepada semua orang dan aku akan bersujud kepada kalian semua untuk menebus kesalahanku. Maafkan aku dan jangan tinggalkan aku sendirian di gunung terkutuk ini. Bawalah aku bersamamu dan keluarlah dari sini. Kumohon. Setelah ragu-ragu sejenak, Hu Shiking tetap memohon kepada Zhao Chen atas namanya saudaraku. Mengapa kamu tidak membawanya bersamamu? Zhao Chen bertanya. Apakah kamu berencana untuk memaafkannya? Hu Shiking mendesah. Memaafkannya memang mustahil. Tapi bagaimanapun juga dia memang ikut ke pegunungan bersamaku. Demi alasan dan kewajiban, aku harus membawanya keluar. Tapi, mulai sekarang, aku tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi. Dia bisa meninggalkan kita kali ini,
Siapa tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Zhao Chen meliriknya dan berkata, kau tampak seperti pria terhormat. Baiklah, aku akan memberimu muka dan membiarkan pengecut itu ikut. Kawanan serigalaku tidak akan membunuhnya. Terima kasih, saudaraku, terima kasih banyak. Setelah mengucapkan terima kasih, Hu Shiqing berteriak kepada Siki yang berlutut di tanah di belakangnya dan bersujud berulang kali, bangun dan kejar. Siki sangat gembira dan segera bangkit dari tanah, dengan hati-hati mengikuti kawanan serigala itu. Benar saja, kali ini, serigala-serigala itu tidak mengancam atau memperingatkannya. Sehiki akhirnya merasa lega. Setelah mengikuti Zhao Chen beberapa saat, Hu Shiqing terkejut saat mengetahui bahwa meskipun Zhao Chen menggendong Xiang Ping di punggungnya, langkahnya ringan dan mantap, seolah-olah ia tidak menggendong orang dewasa yang beratnya lebih dari 100 pon, melainkan selembar daun yang ringan. Lin Sui, yang tampak seperti wanita lemah dan rapuh, ternyata menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa, membuka jalan bagi semua orang tanpa perlu berkeringat sedikit pun. Sungguh menakjubkan. Saat takjub dengan hal ini, Hu Shiqing tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu nama-nama orang yang telah menyelamatkannya. Dia merasa sangat bersalah mengenai hal ini, dan dia buru-buru bertanya, saudaraku, kau telah menyelamatkan kami, tetapi aku masih belum tahu namamu. Namaku Zhao Chen, dan ini pacarku, Lin Sui, jawab Zhao Chen. Zhao Chen, Lin Sui. Hu Shiqing membaca kedua nama itu keras-keras beberapa kali dan menghafalnya. Namaku Hu Shiqing. Kalian berdua telah menyelamatkan hidupku, kalian adalah dermawanku, dan aku pasti akan membalas kalian. Xiang Ping, yang berpegangan erat di punggung Zhao Chen, ikut angkat bicara nama saya Xiang Ping. Saudara Zhao, Nona Lin, terima kasih telah menyelamatkan saya. Kau terlalu baik, kata Zhao Chen. Ia tidak mengharapkan imbalan apapun atas penyelamatan orang-orang ini. Oh, ngomong-ngomong, di mana kau memarkir mobilmu? Desa Siakia, jawab Hu Shiqing. Baiklah, aku akan mengantarmu ke desa Siakia. Zhao Chen mengangguk, melirik Hu Shiqing dan kedua temannya, lalu berkata, kalian tahan saja dulu. Meskipun luka Xiang Ping sudah agak membaik setelah perban sederhana dari Lin Sui dan jarum peraku untuk menghentikan pendarahan, ini hanya tindakan sementara. Kita harus membawanya ke rumah sakit untuk perawatan sesegera mungkin. Jangan khawatir, kita bisa bertahan. Hu Shiqing mengangguk dan berkata, dan kedua teman wanitanya juga berkata bahwa mereka bisa mengatasinya. Meskipun Zhao Chen mengambil rute terpendek, ia tetap membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk keluar dari pegunungan dan masuk ke desa Siakia karena ia bersama Hu Shiqing dan yang lainnya. Kawanan serigala tidak memasuki desa. Atas perintah Zhao Chen, mereka tetap berada di pegunungan dan hutan. Hu Shiqing dan kelompoknya memarkir mobil mereka di ruang terbuka desa Xiaoqiao. Ketiga kendaraan tersebut adalah Jeep Grand Cherokee, Land Rover, dan Land Cruiser. Sehiki mengikutinya ke desa, masuk ke Land Rover tanpa berkata sepatah kata pun, dan pergi. Hu Shiqing mengacungkan jari tengah pada Land Rover dan berkata dengan nada kesal, bajingan itu pergi begitu saja, bahkan tanpa mengucapkan terima kasih kepada saudara Zhao. Zhao Chen tertawa dan berkata, lebih baik dia tidak datang. Aku tidak ingin diganggu oleh bau pesingnya. Benar, bau busuk yang keluar darinya begitu menyengat sampai membuatku sakit kepala. Hu Shiqing ikut tertawa. Dengan bantuan Zhao Chen, ia membantu Xiang Ping masuk ke dalam Land Cruiser, melipat kursi belakang agar Xiang Ping bisa berbaring dan beristirahat. Seorang pendamping wanita masuk ke dalam mobil untuk menjaga Xiang Ping di belakang. Pendamping wanita lainnya pergi untuk membawa Grand Cherokee pergi. Hu Shiqing membuka ranselnya dan mengeluarkan setumpuk uang, yang dilihat dari ketebalannya, diperkirakan bernilai puluhan ribu yuan. Ia menyerahkan uang itu kepada Zhao Chen dan berkata, saudara Zhao, saya sedang terburu-buru untuk membawa Xiang Ping ke rumah sakit, jadi saya tidak akan banyak berterima kasih. Terimalah uang ini sebagai tanda terima kasih kami. Zhao Chen menolak uang itu, menggelengkan kepala, dan berkata, ambil kembali. Aku menyelamatkanmu, bukan demi uang. Hu Shiqing tertegun sejenak, lalu tertawa ini salahku. Bagaimana aku bisa membayar utang yang menyelamatkan nyawa dengan uang? Dia menyimpan uangnya, mengeluarkan kartu nama dari tasnya, dan bersikeras memberikannya kepada Zhao Chen ini kartu nama saya. Kalau kamu butuh bantuan saya nanti, beritahu saja. Saya tahu kamu tidak mengharapkan imbalan apapun. Tapi saya tidak bisa meninggalkanmu tanpa imbalan. Kali ini, ia tak memberi Zhao Chen kesempatan untuk menolak. Setelah selesai berbicara dan menyerahkan kartu namanya, ia melompat ke dalam Land Cruiser dan melaju pergi, di tengah kepulan debu. Suaranya terdengar dari dalam mobil kalau tidak ada masalah, telepon saja. Aku sudah memutuskan kau temanku. Ayo kita tetap berhubungan. Orang ini cukup menarik. Zhao Chen terkekeh dan melirik kartu nama di tangannya. Kartu nama itu dibuat dengan indah, dengan jabatan ketua apotek Tianhai terlampir di depan nama Hu Shiqing. Apotek Tianhai? Nama itu terdengar familiar, gumam Zhao Chen. Lin Sui mencondongkan tubuh lebih dekat untuk melihat dan berkata,
Tentu saja kedengarannya familiar. Ada beberapa apotek Tianhai di luar sekolah kita. Itu jaringan perusahaan retail farmasi nasional. Aku hanya tidak menyangka ketuanya masih semuda itu. Zhao Chen berkata, Hu Shiqing ini memiliki keberanian dan tekad untuk membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat. Jadi itu tidak mengejutkan sama sekali. Dia melirik kartu nama itu lagi dan tertawa. Kebetulan sekali. Siapa tahu, aku mungkin harus berurusan dengan Hu Shiqing ini di masa depan. Saat itu, beberapa warga desa Siakia yang sedang lewat melihat Zhao Chen dan langsung mengerumuninya dengan hangat, mengundangnya ke rumah mereka. Sambil berteriak, semakin banyak warga desa Siakia yang keluar rumah, bersikeras untuk membawa Zhao Chen ke rumah mereka. Berkat Zhao Chen, penduduk desa Siakia dapat menyembuhkan toksoplasmosis. Jika tidak, banyak orang akan meninggal dan lebih banyak keluarga akan hancur. Oleh karena itu, penduduk desa Siakia sangat menyayangi dan menghormati Zhao Chen. Antusiasme orang banyak hampir tak tertahankan bagi Zhao Chen dan Lin Sui. Zhao Chen menolak dengan sopan, berkata, tidak perlu, kami harus pulang untuk makan malam. Mungkin lain kali, kami akan mengunjungi kalian, Paman dan Bibi. Masih terlalu pagi untuk makan malam. Ayo duduk di rumahku sebentar sebelum pulang, kata kepala desa Siakia, yang juga menghampiri dan menjabat tangan Zhao Chen. Ini bukan makan malam, ini makan siang, jawab Zhao Chen. Kepala desa Siakia berkata dengan heran, makan siang? Sudah lewat jam 3, dan kamu belum makan siang? Baiklah, jangan pulang, datanglah ke rumahku untuk makan. Aku akan menyuruh bibimu menyembelih ayam. Apa? Sudah lewat jam 3? Seru Zhao Chen kaget. Oh tidak, kita sudah janji sama ibu untuk pulang makan siang. Kita harus segera kembali. Melihat dia berkata demikian, orang banyak itu berhenti berusaha menghentikannya dan malah menatapnya dengan rasa iba. Reputasi Shen Lijun begitu besar sehingga bahkan penduduk desa Siakia telah mendengar tentangnya. Benar saja, ketika Zhao Chen pulang bersama Lin Sui, Shen Lijun memarahinya cukup lama, sambil menarik-narik telinganya. Akhirnya, Lin Sui turun tangan untuk meredakan suasana, menjelaskan bahwa keterlambatannya bukan karena bermain-main dan lupa waktu, melainkan karena ia sedang sibuk menyelamatkan nyawa. Hal ini akhirnya membuat Shen Lijun pasrah dan tidak perlu dihajar. Kalau tidak, Zhao Chen pasti akan kehilangan muka. Meski tak ada penyiksaan, omelan Shen Lijun tak kunjung mereda begini. Aku sudah bilang padamu sebelumnya kalau ada serigala di pegunungan, tapi kau tak peduli. Oh, ngomong-ngomong, setelah kau menyelamatkan orang-orang itu dari kawanan serigala, kemana perginya serigala-serigala itu? Aku sudah menjinakkannya, jawab Zhao Chen. Tamifi, apa kau bercanda? Shen Lijun tidak percaya. Benarkah? Kata Zhao Chen. Kupikir tempat penanaman tanaman obat itu terlalu luas, jadi aku menjinakkan mereka dan ingin membesarkan mereka di sana untuk membantu menjaga tanaman obat dan mencegah siapapun mencurinya. Shen Lijun masih tidak percaya, jangan konyol. Apa ada orang di dunia ini yang datang untuk mencuri tanaman obat? Lagi pula, bagaimana mungkin serigala bisa dijinakkan? Zhao Chen tertawa dan berkata, Bu, ibu salah. Tanaman obat di perkebunan herbal kita sangat berharga. Sebentar lagi, saya berencana untuk melelangnya di luar provinsi. Saya yakin setelah pelelangan selesai dan reputasi perkebunan herbal kita semakin baik, banyak pedagang akan datang untuk membelinya. Namun, akan ada juga orang-orang jahat yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Pada saat itu, hanya mengandalkan patroli penduduk desa saja tidak akan cukup. Lalu, apakah serigala bisa dijinakkan? Nenek moyang kita sudah memberi jawabannya. Kalau tidak, dari mana anjing-anjing ini berasal? Ini, Shen Lijun terdiam setelah mendengar kata-katanya. Setelah beberapa lama, ia bertanya dengan ragu, apakah kau benar-benar menjinakkan serigala-serigala itu? Tidak percaya? Akan kubuktikan. Zhao Chen menutup mulutnya dengan tangan dan bersiul keras. Beberapa menit kemudian, Shen Lijun, Zhao Ling, dan yang lainnya mendengar suara terkesiap dan jeritan dari desa. Serigala! Serigala telah memasuki desa. Tutup pintunya. Ambil senjata kalian untuk membela diri. Shen Lijun berdiri. Tanpa terkejut tidak mungkin? Kau benar-benar memanggil kawanan serigala? Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 20 serigala bergegas masuk ke halaman. Ya Tuhan! Shen Lijun terkejut, tetapi secara naluriah dia maju beberapa langkah dan melindungi Zhao Chen dan yang lainnya di belakangnya. Adegan ini sangat menyentuh hati Zhao Chen. Seorang ibu adalah seorang ibu. Setiap kali ada bahaya, pikiran pertamanya adalah melindungi anaknya. Tak ingin Shen Lijun ketakutan, Zhao Chen segera berkata, Bu, jangan khawatir, aku sudah menjinakkan serigala-serigala ini. Lihat aku. Ia menepukkan tangannya 2 kali, lalu menekannya ke bawah, dan memerintahkan, duduk. Kali ini, serigala alfa lebih akomodatif dan langsung mengerti maksudnya. Ia merintih dan memberi perintah kepada kawanan, memimpin bawahannya untuk duduk rapi di halaman.
Melihat kawanan serigala itu benar-benar mendengarkan Zhao Chen, mulut Shen Lijun ternganga karena terkejut. Pada saat itu, penduduk desa berbondong-bondong datang dari segala arah. Ada yang membawa peralatan pertanian seperti cangkul dan garu, sementara yang lain membawa senjata seperti pisau berburu dan busur. Khawatir penduduk desa dan serigala akan benar-benar bertarung, Zhao Chensheng segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. Jangan gugup, semuanya. Aku sudah menjinakkan serigala-serigala ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Penduduk desa, seperti Shen Lijun, tidak dapat mempercayainya. Tak punya pilihan lain, Zhao Chen harus menunjukkan keahliannya beberapa kali lagi. Melihat kawanan serigala itu benar-benar mematuhi perintah Zhao Chen dan semuanya patuh serta berperilaku baik, tidak menerjang manusia. Semua orang akhirnya percaya bahwa kawanan serigala itu memang telah dijinakkan oleh Zhao Chen. Peristiwa ini sangat menggemparkan mereka dan menjadi bahan pembicaraan yang mereka banggakan ketika berbincang dengan orang-orang dari desa lain. White Cat tidak merasakan apapun selain penghinaan terhadap ini. Seorang lelaki tua, menenteng busur berburu dan pisau berburu di pinggangnya. Meski sudah tua, tampak bersemangat tinggi dan menerobos kerumunan. Melihat kawanan serigala yang duduk patuh di halaman, ia mendecakkan lidahnya dengan takjub dan berkata, "Waktu muda dulu, aku juga pernah menjinakkan serigala, tapi cuma satu. Tak ada apa-apanya dibandingkan skala latihanmu, Saudara Yuan, yang melatih lebih dari 20 ekor." Melihat kedatangan tamu itu, Zhao Chen sangat gembira dan buru-buru berkata, "Kakek keren, Anda sungguh rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah pemburu terbaik di daerah ini? Anda datang di waktu yang tepat. Saya punya sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda." Pak Ren, lelaki tua ini, telah berburu di pegunungan bersama ayahnya sejak kecil. Di masa mudanya, ia adalah pemburu paling terampil di daerah sekitarnya. Ia tidak hanya mahir memanah dan memasang perangkap, tetapi juga memiliki keahlian unik dalam latih anjing pemburu. Anjing pemburu yang dilatihnya setia, cerdas, dan sangat disiplin. Mereka adalah anjing pemburu terbaik. Dalam beberapa tahun terakhir, karena usianya yang lanjut dan kebijakan serta peraturan nasional, Tuan Ren tidak lagi pergi berburu di pegunungan. Namun, ia tidak berhenti melatih anjingnya. Malahan, banyak orang dari kota di bawah gunung datang mengunjunginya dan meminta bantuannya untuk melatih anjing mereka. Sebelum Zhao Chenjian mendirikan basis penanaman tanaman obat Cina, keluarga Ren adalah yang paling makmur di desa Jinhua. Kakek Ren langsung setuju. "Katakan saja apa yang kau butuhkan. Aku akan melakukan apapun yang dikatakan kakakmu, Yuan." Zhao Chen segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kakek Ren, aku tidak bisa menerima pujian seperti itu. Sejujurnya, kakek tetaplah guruku. Aku belajar dari kakek cara memasang perangkap untuk menangkap kelinci liar." Kakek Ren tertawa terbahak-bahak, tidak lagi bercanda dengannya, dan bertanya, "Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu inginkan agar aku lakukan untukmu?" Zhao Chen menunjuk ke arah kawanan serigala di halaman dan berkata, "Saya ingin meminta bantuanmu untuk melatih mereka dengan benar." "Bukankah kau sudah melatih mereka agar sangat patuh?" tanya Tuan Tua Ren dengan bingung. Zhao Chen tersenyum kecut dan berkata, "Masih jauh. Saat ini, aku hanya berhasil mencegah mereka menyerang orang tanpa pandang bulu dan membuat mereka patuh. Tapi mereka masih belum bisa memahami perintah yang lebih rumit." Jadi begitu. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Tuan Tua Ren berkata, "Baiklah, saya akan menerima pekerjaan ini. Sejak melatih serigala waktu kecil, saya sudah lama ingin melatih serigala lain, tetapi belum berhasil. Hari ini, akhirnya saya bisa mewujudkan keinginan ini. Saya hanya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan dengan serigala-serigala ini. Apakah Anda ingin memelihara mereka? Atau Anda ingin mereka membantu Anda mengerjakan tugas? Saya perlu tahu tujuan Anda agar dapat menyusun rencana pelatihan yang terarah." Zhao Chen menyatakan tujuannya. "Saya ingin mereka bertindak sebagai penjaga keamanan di pangkalan penanaman tanaman obat Cina, bertanggung jawab untuk membantu karyawan dalam patroli." "Baiklah, aku mengerti." Tuan Tua Ren mengangguk, menyerahkan busur dan pisau berburu kepada orang di sebelahnya, berjalan mendekati kawanan serigala, lalu mengamati dan menyentuh setiap serigala satu persatu. Setelah diintimidasi dan dilatih oleh kucing putih itu, serigala-serigala itu berhenti menggigit manusia tanpa pandang bulu dan membiarkan lelaki tua itu membelai dan memeriksa mereka sesuka hati. Meskipun mereka sedikit tidak nyaman dan kesal, mereka tidak marah dan bertahan. Mereka semua serigala yang baik. Setelah mengamati mereka, kakek Ren memuji mereka dengan puas, menunjuk serigala alfa dan berkata, "Terutama serigala ini, dia sangat cerdas dan punya potensi besar." Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku serahkan saja pada kakek Ren." "Serahkan saja padaku," jawab kakek Ren, lalu bertanya dengan penuh semangat, "Kapan kita mulai latihannya? Atau haruskah kita mulai melatih mereka sekarang?" Zhao Chen dengan senang hati menerima hal ini. Ia menghampiri serigala alfa itu, menunjuk Tuan Tua Ren, dan berkata, "Mulai sekarang, kau akan mengikuti orang ini, mematuhi instruksinya, dan belajar darinya. Jangan sekali-kali kau menerjangnya." Serigala alfa memiringkan kepalanya,
mendengarkan kata-kata Zhao Chen dengan saksama. Entah seberapa jauh ia mengerti, tetapi setelah Zhao Chen selesai berbicara, ia berbalik dan melolong ke arah kawanan di belakangnya. Lalu mereka semua berdiri dan mengikuti di belakang kakek keren. Bahkan kakek keren pun tercengang melihat pemandangan ini, dan langsung tak kuasa menahan diri untuk memuji. Sungguh kawanan serigala. Sungguh kawanan serigala. Adapun penduduk desa lainnya yang menyaksikan tontonan itu, mereka tidak hanya saling memberi jalan tetapi juga takjub dengan pemandangan itu. Serigala-serigala ini sungguh penurut. Benar, kan? Dia bahkan lebih penurut daripada anjingku di rumah. Jika kita benar-benar bisa melatih serigala-serigala ini, betapa keren dan bergengsinya berpatroli di pangkalan penanaman tanaman obat dengan mereka yang diikat dengan tali. Mendengar ini, Zhao Chen tak kuasa menahan tawa. Ketakutan terbesarnya adalah penduduk desa tak akan menerima kawanan serigala itu. Kini, kekhawatirannya tampaknya tak lagi menjadi masalah. Shen Lijun mengkhawatirkan sesuatu yang lain. Dia mengerutkan kening, wajahnya meringis, dan berkata, lebih dari 20 serigala, berapa banyak daging yang akan mereka makan dalam sehari? Bu, ibu tidak perlu khawatir tentang itu. Zhao Chen terkekeh dan berkata, biaya memberi mereka makan cukup murah dibandingkan dengan peran yang bisa mereka mainkan. Nanti, aku akan meminta Bai Mei mentransfer sejumlah uang ke kartu ibu khusus untuk membeli daging bagi serigala-serigala itu. Setelah serigala-serigala itu pergi, penduduk desa yang berkumpul di halaman pun bubar. Sebagian pulang, sementara yang lain mengikuti kakek keren untuk menyaksikannya melatih serigala-serigala itu. Shen Lijun membawa hidangan yang sudah dingin ke dapur untuk dipanaskan kembali, lalu menyajikannya kepada Zhao Chen dan Lin Sui. Harus diakui, hidangan yang dimasak dengan sayuran gunung liar ini luar biasa lezat, sesuatu yang tidak bisa ditemukan di kota, dan Lin Sui pun terkesima. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Chen mengajak Lin Sui berpetualang melintasi pegunungan. Mereka tidak mengalami masalah lagi dan bersenang-senang setiap hari. Akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. Saat mereka berpisah, Shen Lijun menggenggam tangan Lin Sui, enggan untuk pergi. Keduanya berbincang di ruangan itu, dan hubungan mereka begitu baik, bagaikan ibu dan anak. Hari ini, Zhao Chen tidak hanya bermaksud mengirim Lin Sui kembali ke Rongcheng, tetapi juga membawa Zhao Ling bersamanya. Fang Yi menelepon beberapa hari yang lalu untuk memberitahu bahwa pemindahan Zhao Ling ke sekolah lain telah diatur, dan ia akan dapat bersekolah di SMP unggulan di Rongcheng ketika semester baru dimulai. Oleh karena itu, Zhao Chen berencana untuk membawa Zhao Ling ke Rongcheng sebelum semester dimulai untuk membantunya beradaptasi dengan kehidupan kota. Lalu mencari kesempatan untuk mengajak kepala sekolah, wali kelas, dan guru-guru lain di sekolah barunya makan bersama untuk membangun hubungan baik. Beberapa hubungan harus diputuskan, beberapa tamu harus diundang. Zhao Ling merasa gembira sekaligus sedih mendengar hal ini. Aku gembira karena bisa kuliah di kota besar, tetapi sedih karena harus berpisah dengan orang tuaku. Jangan sedih. Zhao Chen mengusap kepala Zhao Ling dan menghiburnya. Dulu kamu kuliah di kota kabupaten dan hanya pulang beberapa minggu sekali. Meskipun kamu pergi ke Rongcheng, kapanpun kamu kangen rumah, aku akan menyuruh Bai Mei mengantarmu pulang. Benarkah? Tanya Zhao Ling sambil mendongak. Zhao Chen terkekeh omong kosong, kapan aku pernah berbohong padamu? Zhao Shikuan dan Shen Lijun, yang masih khawatir, menarik Lin Sui ke samping dan memberi instruksi kepadanya. Saat kamu pergi ke Rongcheng, dengarkan kakakmu dan jangan membuatnya mendapat masalah, mengerti? Zhao Ling mengangguk penuh semangat dan berkata, aku mengerti. Aku pasti akan belajar keras dan berusaha untuk menjadi sehebat dirimu. Kakak, aku yakin kamu pasti bisa mengalahkanku. Zhao Chen menyemangati sambil tersenyum. Shen Lijun berbalik dan kembali ke dalam rumah, sibuk mengemasi barang-barang Zhao Ling. Zhao Chen tidak mendesaknya, dan meluangkan waktu untuk pergi ke rumah kakek keren untuk melihat bagaimana pelatihan 20 ekor serigala itu berlangsung. Anehnya, mengingat keterampilan Tuan Ren dan kepatuhan para serigala, pelatihan berlangsung sangat cepat. Hanya dalam 2 atau 3 hari, kawanan serigala itu sudah belajar memahami banyak perintah. Ketika Zhao Chen datang untuk memeriksa, kakek keren bahkan menyuruh kawanan serigala itu mendemonstrasikannya. Bagaimana penampilan anak-anak? Setelah demonstrasi, kakek keren bertanya sambil tersenyum. Ekspresi bangganya bagaikan orang tua yang memamerkan anaknya kepada orang lain. Bagus sekali. Zhao Chen mengacungkan jempol, tak henti-hentinya memuji. Kakek keren tersenyum lebar. Jelas sekali bahwa ia sungguh-sungguh menyukai serigala-serigala itu dan sangat bangga dengan penampilan mereka. Dilihat dari perkembangan saat ini, anak-anak ini akan dapat meninggalkan tempat ini dan pergi ke pangkalan penanaman tanaman obat Tiongkok untuk melakukan tugas patroli setelah sekitar 1 minggu pelatihan. Terima kasih atas kerja kerasmu, kakek keren. Kata Zhao Chen sopan. Kakek keren melambaikan tangannya dan menjawab, aku sama sekali tidak lelah. Semua ini berkat anak-anak yang cerdas dan penurut ini. Sejujurnya, aku sudah melatih anjing selama puluhan tahun, dan aku sudah melatih semua jenis ras, tapi tak ada yang bisa menandingi serigala-serigala ini. Zhao Chen tersenyum namun tidak mengatakan apapun.
Semua serigala ini dijinakkan oleh kucing putih. Mereka sangat patuh dan disiplin, tidak seperti anjing biasa. Karena Zhao Chen tidak akan kembali untuk waktu yang lama setelah turun gunung, ia membawa kucing putih itu. Dua anjing dangkang dan rubah merah kecil tetap berada di pangkalan penanaman tanaman obat. Dengan Xiao yang diam-diam menjaga dan melindungi mereka, ditambah perhatian penduduk desa, mereka seharusnya baik-baik saja. Pada saat itu, sementara Zhao Chen dan kakek Ren sedang berbicara, seekor kucing putih berjalan mendekati kawanan serigala. Para serigala segera bersujud di tanah. Wajah mereka dipenuhi rasa kagum. Kucing putih itu berputar-putar di depan mereka, lalu mengeong 2 kali, seolah memperingatkan mereka aku akan turun gunung. Tapi kalian semua harus tetap berperilaku baik. Kalau aku tahu kalian jadi tidak patuh setelah aku pergi, jangan salahkan aku karena kembali dan menghajar kalian semua. Mendengar hal itu, serigala alfa segera melolong beberapa kali, dan kawanan serigalanya pun ikut melolong pelan. Mereka tak berani mengeong dengan suara keras, karena takut membuat kucing putih itu marah, dan hanya bisa merintih pelan. Seolah berkata Tuan, tenang saja, di sini atau tidak, kami pasti akan patuh dan tak akan pernah mengecewakan Tuan, apalagi membuat Tuan marah. Senyum puas tersungging di wajah kucing putih itu. Ia mengangkat kaki kecilnya dan menepuk kepala serigala alfa 2 kali. Seolah berkata kerja bagus, teruskan kerja bagusmu, aku punya harapan besar padamu. Serigala alfa langsung memasang ekspresi tersanjung, menyeringai seperti anjing husky yang konyol. Kalian tak akan pernah menyangka kalau dulunya dia serigala yang ganas. Setelah kucing putih selesai memberi ceramah, Zhao Chen dan kakek Ren pun selesai mengobrol. Setelah kucing putih itu melompat kembali ke bahunya, Zhao Chen bersiap untuk pergi dan berkata, kakek Ren, aku harus pergi. Kurasa aku akan butuh waktu lama sebelum kembali. Mulai sekarang, aku serahkan pengelolaan kawanan serigala ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan menjaga mereka dengan baik, kata kakek Ren sambil tersenyum. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir sama sekali tentang mereka. Anak-anak ini sangat cerdas dan bijaksana, dan mereka pasti tidak akan merepotkanmu. Zhao Chen melirik kawanan serigala itu, dada mereka membusung seolah menanti pujian, lalu terkekeh, ya, aku percaya itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kakek Ren, Zhao Chen pergi ke lokasi konstruksi lagi. Rumah-rumah di sini sebagian besar sudah selesai. Yang tersisa hanyalah pemasangan kabel dan pipa, serta dekorasi. Dilihat dari kemajuannya, tak lama lagi penduduk desa akan bisa pindah dari rumah-rumah lumpur mereka yang bobrok ke bangunan-bangunan baru yang indah. Zhao Chen menemui Cai De di lokasi konstruksi dan memberinya beberapa instruksi. Memintanya untuk memastikan kualitas dan kuantitas, meskipun progresnya agak lambat. Lagi pula, rumah-rumah ini diperuntukkan bagi penduduk desa, dan Zhao Chen tidak ingin ada masalah kualitas. Cai De langsung setuju. Sambil tersenyum, Bos Zhao, Anda bisa tenang soal kualitasnya. Anda tidak tahu, kepala desa Anda yang dulu datang ke lokasi konstruksi kami setiap hari untuk mengawasi pekerjaan kami. Dengan dia mengawasi kami, bagaimana mungkin kami tidak serius? Bagaimana mungkin kami tidak bekerja dengan baik? Zhao Chen terkekeh, setelah mengalami sendiri ketegasan dan kecerewetan kepala desa tua itu. Setelah meninggalkan lokasi konstruksi, Zhao Chen berjalan-jalan di sekitar pangkalan penanaman tanaman obat sebelum kembali ke rumah. Saat ini, Zhao Ling telah mengemas barang bawaannya, dan Zhao Chen membantunya membawanya saat mereka meninggalkan rumah. Shen Lijun awalnya berencana membawakan selimut dan kebutuhan lainnya untuk Zhao Ling, tetapi Zhao Chen menolak. Barang-barang ini bisa dibeli di kota. Membawanya bolak-balik terlalu merepotkan. Shen Lijun dan Zhao Shikuan mengantar mereka sampai ke pintu masuk desa dan memasukkan mereka ke dalam mobil. 2 ekor dangkang kecil dan si rubah merah kecil pun turut mengantar kepergian mereka. Enggan berpisah. Baiklah, jangan ragu untuk berpisah. Aku pasti akan sering kembali lagi nanti. Perkataan Zhao Chen sedikit meredakan kesedihan karena perpisahan, membuat Shen Lijun tertawa kau sendiri yang bilang, jangan seperti dulu, hanya pulang beberapa bulan sekali. Jangan khawatir, Bu, itu pasti tidak akan terjadi, kata Zhao Chenying. Lin Sue menyela, Bibi, aku akan membantumu mengawasinya. Zhao Chen tampak terkejut tidak mungkin. Kapan kamu membentuk aliansi dengan ibuku? Takut sekarang? Lin Sue tertawa. Kalau kamu berani menindasku lagi, aku akan lapor ke Bibi, dan dia akan membelaku dan memberimu pelajaran. Xiao Sue benar. Kalau kau berani menggertaknya, aku akan memukulmu, timpal Shen Lijun. Zhao Chen berkata sambil tersenyum kecut. Bu, aku anakmu, oke? Apa tidak ada keadilan di dunia ini? Setelah mengobrol dan tertawa sebentar, semua orang berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal. Begitu Zhao Chen, 2 orang lainnya, dan si kucing putih sudah berada di dalam mobil. Wanita tulang menyalakan mobil dan melaju meninggalkan desa Jinhua, menuju Rongcheng. Dalam perjalanan, Zhao Chen menerima panggilan telepon. Panggilan itu dari Hao Li. Begitu Zhao Chen menjawab, ia mendengar suara Hao Li yang keras dan riuh dari telepon. Saudara Zhao, apakah Anda di Chengdu?
Kebetulan sekali, kata Zhao Chen. Saya sedang dalam perjalanan kembali ke Rongcheng. Ada apa? Ada masalah? Hao Li menjawab, tidak ada yang lain. Aku hanya ingin bertanya kapan kamu datang untuk makan daging lele. Aku tidak terburu-buru, tapi si Cheng Haoyu itu terus mengomel seharian, seperti kura-kura yang melantunkan sutra. Aku jadi gila. Sebelum Zhao Chen sempat menjawab, suara Cheng Haoyu terdengar di telepon sialan. Fatihau, kau jelas-jelas membuat tuduhan tak berdasar dan menjebakku. Kaulah yang seharian bicara soal makan daging rakun. Apa kau tidak merasa menyesal telah menipu saudaraku Zhao seperti ini? Hao Li membantahnya yang seharusnya merasa bersalah itu kamu, kan? Beberapa hari ini kamu menghabiskan waktu dengan banyak wanita cantik, berfoya-foya di sini, dan menjalani hidup yang penuh kenikmatan. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku, seekor anjing lajang? Alasan aku terus bilang ingin makan daging rakun secepatnya bukan karena aku rakus, tapi karena aku berharap setelah kamu memakannya, kamu bisa keluar dari sini secepatnya. Cheng Haoyu berkata dengan nada tidak puas, apa maksudmu dengan cabul? Aku sedang berkultivasi. Lagi pula, aku di sini untuk membantumu mengawasi kemajuan rekonstruksi, kan? Hao Li mendengus, terima kasih, tapi tidak perlu. Aku bisa mengawasi diriku sendiri. Melihat kedua orang di ujung telepon hendak bertengkar, Zhao Chen segera menengahi baiklah, kalian berdua, berhenti bertengkar. Aku tanya, apa kalian sudah pulih? Aku sudah pulih sepenuhnya. Hao Li terkekeh dan berkata, bukan hanya pulih, aku juga berhasil menembus alam ki pendengaran. Saudara Zhao, aku harus berterima kasih padamu untuk ini. Mengapa saya harus berterima kasih? Tanya Zhao Chen. Hao Li berhenti tertawa dan menjawab dengan nada serius, terima kasih telah memberiku pil kondensasi ki. Berkat pil inilah aku bisa memasuki alam pendengar ki. Zhao Chen tidak mau menerima pujian, dan berkata, kamu berhasil menembus alam ki pendengaran terutama karena kamu memiliki fondasi yang kuat dan pemahaman yang tinggi. Pil kondensasi ki hanya berperan sebagai pendukung. Kuncinya tetap pada dirimu sendiri. Tanpa diduga, kerendahan hati Zhao Chen membuat Hao Li marah. Ia membalas, saudara Zhao, bagaimana bisa kau berkata begitu? Menurutku, pil kondensasi ki berperan penting dalam membantuku berkembang. Aku tahu betul kondisiku. Jika bukan karena pil kondensasi ki, aku pasti sudah terjebak di alam pembersihan sumsum setidaknya selama 10 atau 20 tahun. Bahkan mungkin aku akan terjebak di alam pembersihan sumsum seumur hidupku. Zhao Chen terkekeh. Terkejut karena Hao Li begitu terkesan dengan khasiat pil kondensasi ki hingga dia tidak menoleransi siapapun yang mengatakan itu buruk, bahkan Zhao Chen. Dia tidak membahas masalah Hao Li, dan malah bertanya, bagaimana dengan kesehatan Cheng Haoyu? Apakah dia juga sudah pulih? Hao Li mendengus, dia berfoya-foya siang dan malam, dan bahkan jika tubuhnya pulih, pasti akan terkuras habis. Cheng Haoyu buru-buru berkata, Fatihau, bisakah kau berhenti menjelek-jelekanku? Apa yang telah kulakukan padamu? Saudara Zhao, jangan dengarkan omong kosong Fatihau. Aku sehat walafiat, tidak kelelahan sama sekali. Lagi pula, aku sudah memasuki alam ki pendengaran, sehari lebih awal dari Fatihau. Itu karena aku membiarkanmu menang. Kata Hao Li. Cheng Haoyu mencibir. Terlambat sehari ya terlambat. Apa maksudmu dengan, biarkan? Apa kau sendiri percaya itu? Kenapa tidak percaya? Itu benar. Hao Li begitu tak tahu malu hingga membuat siapapun tergila-gila. Baiklah, mengapa kalian berdua bertengkar lagi? Zhao Chen tak bisa berkata-kata. Keduanya benar-benar lambang hubungan cinta-benci. Untunglah mereka berdua pria. Jika mereka pria dan wanita, mereka pasti akan menjadi pasangan yang serasi. Tidak, dua pria mungkin juga bisa menjadi pasangan. Seharusnya aku bisa kembali ke Rongcheng sore ini. Telepon Ningji dan tanyakan apakah dia ada waktu luang malam ini. Kalau ada, ayo kita makan dan minum semua daging tanuki dan anggur 1000 hari malam ini. Aku akan membawa 2 orang. Jangan khawatir, makanan mereka akan dipotong dari jatahku. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi mereka tidak boleh makan terlalu banyak. Kalau tidak, mereka akan kelelahan karena energi yang terkandung dalam daging dan anggur. Siapa yang kau bawa? Laki-laki atau perempuan? Tanya Hao Li bergosip. Omong kosong, jelas-jelas cewek. Siapa yang mau pacaran sama cowok? Semangat gosip Cheng Haoyu sama tingginya dengan Hao Li. Ia juga menebak, kakak Zhao, apa dia pacarmu? 2 pacar? Hao Li terkejut. Cheng Haoyu berkata, apanya yang aneh? Aku juga punya banyak pacar. Kau benar-benar ribut soal hal sepele. Hao Li mencibir, siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Kau dijuluki, beruang Teddy di antara manusia. Loh, boneka beruang di antara manusia? Apa-apaan ini? Cheng Haoyu tercengang. Kamu bahkan tidak tahu meme ini? Kamu ketinggalan zaman banget, ya? Cari aja sendiri di internet. Kata Hao Li,
Untuk pertama kalinya merasa lebih unggul secara intelektual daripada Cheng Haoyu. Dan percayalah, perasaan kewalahan ini sungguh memuaskan dan menggembirakan. Zhao Chen berkata dengan kesal, jangan bicara omong kosong. Aku hanya punya satu pacar. Yang satunya lagi adikku. Begitu dia selesai berbicara, Hao Li dan Cheng Haoyu berteriak serempak. Halo, kakak ipar. Keluar. Zhao Chen mengumpat dengan marah lalu menutup telepon. Zhao Ling dan Lin Sui menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa itu? Seorang teman, yang juga seorang kultivator, jawab Zhao Chen. Lin Sui mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Sementara Zhao Ling bertanya dengan bingung, kultivator? Apa maksudnya? Begini. Zhao Chen menjelaskan hal-hal kultivasi kepada adiknya secara panjang lebar dan terperinci. Sama seperti ketika ia menjelaskannya kepada Lin Sui terakhir kali, ia juga meminta wanita tulang untuk mendemonstrasikannya kepada Zhao Ling. Pada saat yang sama, ia membuka mata langitnya sehingga Zhao Ling dapat melihat Zhao Mei yang melayang-layang di dalam mobil. Di tengah jeritan dan desahan, Zhao Ling akhirnya menerima kenyataan yang tidak dapat dipercaya ini. Pada saat yang sama, seperti Lin Sui, dia sangat menyukai Zhao Mei, yang memiliki penampilan lucu dan polos. Zhao Ling sangat ingin tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan iblis dan hantu. Ketika ia mendengar bahwa ada aliran perdukunan di dunia ini yang khusus berkomunikasi dengan Yin dan yang serta mengendalikan hantu dan roh, ia mendesak Zhao Chen untuk menjelaskan ilmu tentang aliran tersebut kepadanya. Dilihat dari ini, Zhao Ling mungkin ingin mengikuti aliran perdukunan. Zhao Chen membuat keputusan ia perlu mencari lebih banyak pengetahuan dari berbagai aliran perdukunan, menyempurnakannya, dan mewariskannya kepada saudara perempuannya. Meskipun pengetahuan perdukunan sang pemenang luas, itu bukanlah yang terbaik. Dan buku panduan perdukunan kuno, meskipun mendalam, hanya berisi informasi yang terbatas. Setelah banyak pertimbangan, tampaknya tindakan terbaik adalah segera menaikkan level karakter tingkat rendah dan kemudian menyerap pengetahuan dari forum kultivator. Zhao Ling sangat ingin berkomunikasi dengan Zhao Mei, tetapi sayangnya ia tidak mengerti bahasa hantu. Begitu pula Zhao Mei. Keduanya hanya bisa saling menatap, masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Zhao Ling berbicara dengan bahasa yang lugas, kamu adalah putri angkat kakakku, keponakan kecilku. Ayo, panggil aku, Bibi. Zhao Mei berbicara dalam bahasa hantu, kamu ngomong apa? Apa kamu pengasuh yang disewa ayahku, yang seharusnya bermain denganku mulai sekarang? Baik manusia maupun hantu itu tidak mengerti kata-kata satu sama lain. Mereka hanya terkekeh sendiri, lalu memulai babak baru percakapan. Jelas sekali mereka seperti sedang mengobrol tanpa sengaja, tetapi mereka tampaknya tidak menyadarinya, dan mereka mengobrol dengan penuh semangat dan gembira, masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Zhao Chen dan Lin Sui merasa terdiam dan kelelahan karenanya. Lin Sui tidak tahan lagi dan mengambil inisiatif untuk menerjemahkan. Selama beberapa hari terakhir, ia telah belajar bahasa hantu dari Zhao Chen. Meskipun tidak lancar dan ia sedikit gagap, bahasa itu cukup memadai untuk percakapan sederhana. Berkat bantuannya, Zhao Ling dan Zhao Mei akhirnya mengerti apa yang dikatakan satu sama lain sebelumnya, dan mereka berdua sedikit malu. Namun, mereka segera mengatasi rasa canggung itu dan mulai mengobrol dengan hangat lagi. Dari sudut pandang ini, Zhao Ling dan Zhao Mei memang cocok. Atau mungkin dia cocok dengan semua hantu dan roh? Hal itu sulit bagi Lin Sui, yang harus menyediakan layanan penerjemahan simultan bagi mereka, yang sangat melelahkan secara mental dan fisik. Melihat kedua orang itu dan hantu itu rukun, Zhao Chen sangat bahagia. Ia juga ingat bahwa masih ada satu hal penting yang harus dilakukan. Ia segera mencari nomor M. Yuhan di kontak ponselnya dan berkata, kalian berdua ngobrol dulu. Aku akan menelepon dan meminta seseorang untuk membantuku menyewa rumah di dekat SMP tempat Zhao Ling akan bersekolah. Lin Sui berkata, tidak perlu menyewa rumah. Biarkan Ling Er tinggal di rumahku. Aku punya banyak kamar, dan ibuku bisa membantu merawatnya jika dia tinggal di sini. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen dengan sopan menolak, berkata, sebaiknya tidak usah. Aku tidak mau merepotkan Bibi. Aku akan menyewa tempat saja. Lagi pula, sebelum villa ini selesai direnovasi, aku perlu mencari tempat untuk menggambar jimat, membuat peralatan, dan meracik obat. Zhao Ling menimpali, Kak Xiao Sui, kakakku benar. Kita tidak bisa terlalu merepotkan Bibi. Lagi pula, kakak ipar macam apa yang tinggal di rumah orang tua kakak iparnya? Kak, carikan aku tempat tinggal yang murah, dan jangan sewa terlalu lama. Aku akan tinggal di sekolah saat sekolah dimulai. Setelah ragu sejenak, Lin Sui tidak mencoba membujuknya lebih lanjut, karena ia tahu bahwa Zhao Chen dan Zhao Ling benar. Meskipun ia tidak keberatan Zhao Ling pindah ke rumah itu dan bahkan menyambutnya, ia tidak tahu sikap orang tuanya. Xiao Sui, aku sangat senang dan berterima kasih atas perhatianmu. Zhao Chen tersenyum dan menghibur Lin Sui beberapa patah kata sebelum menoleh ke Zhao Ling dan berkata, bercanda? Bagaimana mungkin aku memilih tempat menginap yang murah untuk adikku? Tentu saja,
Aku harus memilih tempat yang bagus. Jangan khawatir soal uang, aku juga akan sering menginap di sana. Dia bisa mengelola kultivasinya di asramanya, tetapi menggambar jimat, membuat artefak, dan membuat obat memerlukan tempat yang pribadi dan tenang. Dia tidak berencana memperpanjang sewa apartemennya di kota universitas. Jadi, sebelum villa direnovasi, dia perlu mencari tempat lain sebagai tempat tinggal sementara untuk tanah ajaibnya. Bahkan jika Zhao Ling memilih untuk tinggal di kampus setelah semester dimulai, dia masih bisa pergi ke sana untuk menggambar jimat, membuat artefak, dan membuat obat, jadi tidak akan sia-sia. Mendengar kakak laki-lakinya juga sering berkunjung, Zhao Ling berhenti berkata apa-apa dan membiarkan dia menangani masalah tersebut. Panggilan itu segera dijawab, dan suara M. Yuhan terdengar di telepon. Halo, Tuan Zhao? Ada yang bisa saya bantu? Suaranya terdengar penuh hormat sekaligus antusias. Lagi pula, Zhao Chen tidak hanya membeli villa mewah darinya, tetapi juga memberinya puluhan ribu yuan sebagai biaya pengiriman. Siapapun pasti akan sangat hormat dan antusias terhadap pelanggan yang begitu murah hati. Agen real estate itu terdiam saat ia menelepon. Semua orang memasang telinga, ingin tahu apa yang diinginkan klien kaya itu. Mungkinkah dia mengincar villa lain dan ingin membelinya? Mungkinkah itu panggilan telepon yang mengatakan mereka tidak ingin membelinya lagi dan meminta pengembalian uang? Tan Xiong berspekulasi dengan jahat. Kata-kata ini langsung mengundang tatapan tajam dari banyak orang, dan manajer toko bahkan berteriak kepadanya, "Diam! Tidak akan ada yang mengira kamu bisu kalau kamu tidak bicara." Tan Xiong dengan enggan menutup mulutnya, menyesali dalam hati, bagaimana mungkin aku begitu ceroboh hingga mengutarakan pikiran terdalamku? Meskipun Zhao Chen memiliki pendengaran yang sangat baik, dia masih tidak dapat mendengar suara Tan Xiong melalui telepon. Dia tersenyum dan berkata, "Nona MU, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Bisakah Anda membantu saya menemukan apartemen yang tenang dengan tata letak yang bagus di dekat SMP nomor 7? Idealnya, apartemen itu harus dilengkapi dengan peralatan dan furnitur, sehingga Anda bisa langsung pindah." MU menjawab, "Baik, Tuan Zhao, saya akan segera memeriksanya. Apakah ada persyaratan mengenai ukuran dan biaya sewa?" Zhao Chen berpikir sejenak dan berkata, "Luasnya tidak boleh terlalu kecil, tapi juga tidak boleh terlalu besar. Soal sewa, tidak ada persyaratan. Selama rumahnya bagus, harganya tidak masalah." Setelah mencatat permintaan Zhao Chen, M. Yuhan berkata, "Baiklah, saya mengerti. Saya akan menyusun daftar properti sewa di dekat SMP nomor 7 yang memenuhi kebutuhan Anda dan mengirimkannya ke email Anda." "Boleh." Zhao Chen setuju dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." M. Yuhan dengan cepat menjawab, "Tidak masalah, saya senang melayani Anda." Setelah menutup telepon, manajer toko segera datang dan bertanya, "Xiao MU, apa yang Tuan Zhao butuhkan?" "Dia ingin menyewa apartemen berkualitas tinggi di dekat SMP nomor 7, jawab M. Yuhan. "Apakah ini rumah sewa di distrik sekolah yang bagus? Dan berkualitas tinggi pula?" Manajer toko itu terkekeh. Properti di distrik sekolah tidak murah, terutama yang berkualitas tinggi. Kesepakatan ini, meskipun tidak menguntungkan seperti penjualan, masih jauh lebih baik daripada sewa biasa. Tipikal orang kaya, pengeluarannya berbeda. Tanpa alasan yang jelas, Zhao Chen dianggap sebagai orang kaya baru. Akan tetapi, dia tentu saja layak menyandang gelar Taipan. "Xiao MU, cepat susun daftar properti yang sesuai dengan kebutuhan Tuan Zhao dan kirimkan kepadanya. Jangan abaikan dia," desak manajer toko itu. "Baik, aku akan segera pergi," M. Yuhan mengangguk sebagai jawaban. "Terus semangat, aku percaya padamu." Setelah menyemangati M. Yuhan beberapa menit, manajer toko itu berbalik dan berceramah kepada rekan-rekannya, "Kalian semua harus belajar dari Xiao MU dan berusaha membuat pelanggan datang kembali. Ya, apapun yang mereka pikirkan, semua orang harus setuju secara lisan." Segera, Zhao Chen menerima informasi yang dikirim oleh M. Yuhan. Setelah berdiskusi dengan Lin Sui, Zhao Ling, dan Zhao Mei, mereka memilih rumah seluas sekitar 100 meter persegi dengan lingkungan dalam dan luar ruangan yang baik. Mereka sepakat untuk pergi ke agen real estate keesokan paginya untuk menandatangani kontrak perumahan dengan pemiliknya. Setelah menyelesaikan masalah sewa, Zhao Chen menerima telepon lagi dari Hao Li, yang memberitahunya bahwa tidak ada masalah dengan Yingji. Zhao Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kita makan daging dan minum malam ini." "Oh, ya, masih ada yang lain." "Ada apa?" tanya Hao Li cepat-cepat. Zhao Chen bertanya, "Bagaimana pembangunan kembali tempat tinggalmu di tepi danau?" Hao Li menjawab, "Masih pagi. Kali ini aku akan memeras." "Ah, tidak, maksudku, Cheng Haoyu harus mengganti kerugianku. Lagi pula, dia yang menanggungnya. Aku berencana merobohkan seluruh rumah di tepi danau dan membangun rumah bergaya Taman Suzhou yang lengkap." Cheng Haoyu berkata dengan marah, "Sudah kubilang kau memerasku, tapi kau tak mau mengakuinya. Lihat, kau keceplosan. Aku tidak mau repot-repot denganmu." Hao Li salah, jadi dia hanya bisa bersikap tidak tahu malu.
Ini merepotkan, kata Zhao Chen pada dirinya sendiri, mengabaikan pertengkaran mereka. Hao Li mengerti maksud tersirat itu dan segera bertanya, Saudara Zhao, siapa yang Anda undang ke perjamuan ini? Ya, jawab Zhao Chen tanpa menyembunyikan apapun, saya memindahkan adik perempuan saya ke Rongcheng untuk belajar, dan saya ingin mengundang kepala sekolah, wali kelas, dan guru-guru lain di sekolah baru untuk makan bersama dan saling mengenal lebih baik. Tidak masalah, bawa saja orang itu ke sini, kata Hao Li. Zhao Chen berkata, setengah tertawa dan setengah menangis, bukankah rumahmu belum selesai? Apa yang akan kulakukan dengan orang-orang di sini? Kita tidak mungkin makan di lokasi konstruksi, kan? Hao Li menjelaskan sambil tersenyum. Saudara Zhao, Anda belum ke sini beberapa hari ini, jadi Anda tidak tahu. Saya telah mengubah tempat parkir di luar Lakeside House menjadi restoran sementara. Bawa saja orang-orang Anda ke sini, dan saya akan memasak sendiri untuk Anda. Saya akan memastikan tempat ini layak huni. Cheng Haoyu tak ragu merobohkan sudut dinding Cih. Restoran sementara apa? Kedengarannya bagus, tapi itu cuma rumah prefabrikasi sementara. Zhao Chen tidak terlalu pilih-pilih dengan lingkungan, karena dia tahu bahwa keterampilan memasak Hao Li cukup untuk membuat orang melupakan lingkungan sekitar dan benar-benar tenggelam dalam hidangan lezat. Jadi dia berkata, baiklah, saya akan menelepon orang itu dan membuat janji, lalu saya akan menghubungi Anda kembali. Baiklah, Hao Li langsung setuju. Zhao Chen kemudian menelepon Fang Yi lagi, menjelaskan bahwa dia ingin mengundang kepala sekolah, wali kelas, dan guru-guru lain dari sekolah menengah pertama nomor 7 untuk makan malam. Tidak masalah, aku akan segera menghubungi mereka untukmu. Fang Yi tentu saja tidak akan menolak perintah Zhao Chen. Sesaat kemudian, Fang Yi menelepon kembali semuanya sudah diatur. Mereka bebas lusa malam. Bagaimana menurutmu? Lusa malam, kita akan mendengarkan mereka, kata Zhao Chenying. Setelah menutup telepon, ia mengirim pesan kepada Hao Li, menyebutkan waktunya. Setelah melakukan beberapa panggilan, ponsel Zhao Chen menjadi sangat panas. Kamu benar-benar sibuk, canda Lin Sui. Zhao Chen terkekeh pada dirinya sendiri. Sekitar pukul 5 sore, mobil memasuki Chengdu dan berhenti di depan Lakeside Residence. Seperti yang dikatakan Hao Li, sebuah rumah prefabrikasi darurat telah didirikan sebagai restoran. Meskipun suasananya tak lagi seindah sebelumnya, bisnis tetap berjalan lancar, dengan semua kursi terisi penuh. Banyak orang juga duduk di luar rumah darurat, menunggu giliran dipanggil sambil melihat-lihat lokasi konstruksi dan berkomentar. Tuan Zhao telah tiba. Saat melihat Xiao Chen, manajer lobi Lakeside House berlari kecil untuk menyambutnya. Para staf di sini sudah sangat mengenal Zhao Chen dan tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan bos mereka. Bos sudah memberi instruksi. Katanya, kalau kamu datang, dia akan mengantarmu ke belakang, kata manajer lobi sambil menunjuk ke bagian belakang lokasi konstruksi. Zhao Chen melihat sekeliling, tetapi karena lokasi konstruksi di kejauhan, dia tidak yakin apa yang dimaksud manajer lobi. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat apa itu? Manajer lobi menjawab, dulunya itu dapur. Kebakaran menghanguskan sebagian besar area, tetapi dapurnya masih utuh. Pemilik dan teman-temannya baru-baru ini menginap di sana. Oke, ayo pergi. Zhao Chen mengangguk, tetapi dalam hatinya ia berpikir kebakaran apa? Rumah tepi danau jelas-jelas dihancurkan oleh Cheng Haoyu yang memakan daging rakun. Tunggu, itu tidak benar. Bukankah mereka bilang Cheng Haoyu membawa beberapa kerabat perempuannya? Hanya ada satu kamar di lantai 2 di dapur. Dia, para kerabat perempuannya, dan Hao Li semuanya tinggal di sana? Sial, pasti kacau sekali. Setelah menyadari hal ini, mata Zhao Chen terbelalak kaget. Dipimpin oleh manajer lobi, kelompok itu berjalan melewati lokasi konstruksi dan tiba di dapur di belakang. Dapur ini sudah tidak digunakan lagi. Semua peralatan dan perkakas di dalamnya telah dipindahkan ke dapur sementara di luar. Setelah manajer lobi membawa Zhao Chen dan yang lainnya ke tujuan mereka, dia berbalik untuk pergi. Terima kasih, kata Zhao Chen sopan. Sama-sama, sama-sama. Manajer lobi merasa agak tersanjung. Kucing putih itu adalah yang pertama masuk ke dapur. Ia sudah sering ke sana dan hafal jalannya. Ayo masuk juga. Zhao Chen berbalik dan memanggil Lin Sui dan Zhao Ling, lalu menuntun mereka ke dapur. Begitu masuk, Zhao Chen menyadari bahwa ia telah memikirkan hal-hal kotor. Ia juga mengerti mengapa Hao Li mengeluh bahwa ia tidak bersenang-senang sejak Cheng Haoyu membawa seorang gadis. Sudut dapur dibersihkan dan dilengkapi dengan tempat tidur, rak buku, dan meja komputer. Melihat rak buku yang penuh dengan buku catatan dan bantal tubuh 2B di tempat tidur, Zhao Chen tahu tanpa ragu bahwa ini adalah tempat tinggal sementara Hao Li. Sepertinya kamar Hao Li yang dulu di lantai 2 telah ditempati oleh Cheng Haoyu dan pacarnya. Kalau dipikir-pikir, Hao Li sungguh menyedihkan. Tak hanya posisinya yang direbut, ia juga harus menanggung kebisingan dan gangguan yang disebabkan oleh kultivasi ganda Cheng Haoyu setiap hari. Fakta bahwa ia tidak mengalami penyimpangan Qi sebenarnya karena ia memiliki mentalitas yang baik. Pada saat ini,
3 orang tengah duduk di sudut tempat Hao Li menginap. Saat melihat Zhao Chen masuk bersama 2 wanita cantik, mereka segera berdiri untuk menyambutnya. Hao Li berkata, "Saudara Zhao, kau akhirnya tiba." Kedua orang ini sudah menunggu dengan tidak sabar. Kalau aku tidak menghentikan mereka, mereka mungkin sudah mulai makan dan minum. Yingji mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya sambil memaki. "Omong kosong. Kau kan yang mau makan dan minum, berhentilah berpura-pura jadi korban di sini." Melihat Hao Li mendapat balasan yang setimpal, Cheng Haoyu sangat gembira dan langsung berseru. Saudari memberinya pelajaran yang pantas baginya. Yingji mengabaikan kedua badut itu dan melirik Zhao Ling dan Lin Sui. Lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Perkenalkan kedua gadis ini kepada kami. Ini adik perempuanku, Zhao Ling, dan ini pacarku, Lin Sui." Zhao Chen memperkenalkan sambil tersenyum. Zhao Mei melayang keluar dan berseru, "Ayah, bagaimana denganku? Perkenalkan aku juga." Meskipun tidak mengerti bahasa manusia yang diucapkan Zhao Chen dan Yingji, ia dapat mengetahui dari gerak-gerik mereka bahwa Zhao Chen sedang memperkenalkan diri. "Ayah-ayah?" Yingji dapat memahami bahasa hantu dan langsung terkejut. "Astaga, kapan kamu punya anak sebesar ini? Dan hantu juga?" Tunggu dulu." Ekspresi Yingji tiba-tiba berubah, aura hantunya aneh sekali. "Mungkinkah itu hantu yang istimewa?" Zhao Chen terkejut dan bertanya dengan heran, "Hantu spesial? Apa maksudmu?" Yingji tidak langsung menjawab pertanyaan Zhao Chen. Ia malah berputar-putar di sekitar Zhao Mei beberapa kali, menggumamkan mantra, matanya berkilat menakutkan, dan hidungnya berkedut saat ia mencoba mendeteksi aroma itu. "Apa yang sedang dia lakukan?" tanya Lin Sui pelan. Zhao Chen menjawab, dia sedang memeriksa aura untuk mengidentifikasi hantu. Ini adalah teknik rahasia aliran perdukunan, yang memungkinkan seseorang untuk mengenali berbagai aspek hantu dengan mengamati dan mencium auranya. 2 menit kemudian, Yingji berhenti dan berkata dengan tegas, "Aku benar, itu memang hantu yang istimewa." Ia kemudian menjawab pertanyaan Zhao Chen sebelumnya. Manusia punya takdir, dan hantu punya roh. Yang disebut roh hantu khusus mengacu pada roh hantu, yang sangat langka dan berbeda dari yang lain. Contohnya, selama pertikaian Chuhan, Xiang Yu, Raja Hegemon, bunuh diri di Sungai Wujiang. Karena ia membawa aura pembunuh yang sangat kuat, kebencian, dan tekad yang tak tergoyahkan, ia berubah menjadi hantu tingkat surgawi. Jika hanya itu, ia tidak akan begitu menakutkan. Namun, Xiang Yu juga memiliki roh Raja Hegemon yang sangat istimewa dan langka, yang sangat meningkatkan kekuatannya, mencapai tingkat hantu abadi. Ia menyerbu ke dalam formasi tentara, bertekad untuk membunuh Liu Bang dan membalaskan dendam para murid Jiangdong dan Yu Ji. Pada akhirnya, ahli strategi Zhang Liang, jenius militer Han Xin, dan Perdana Menteri yang bijaksana Xiao He bergabung, mengumpulkan energi yang, energi darah, dan niat membunuh ratusan ribu prajurit untuk membentuk formasi yang tak tertandingi, yang akhirnya menekan jiwa Xiang Yu dan mencegahnya menimbulkan kekacauan. Namun, mereka hanya menekannya dan gagal membunuhnya. Alasannya bukan karena kekuatan seorang hantu abadi yang begitu hebat, tetapi karena tingkat spiritual penguasa yang tidak mudah ditembus. Periode sejarah yang syarat dengan unsur mistis ini tentu saja tidak tercatat dalam sejarah resmi, bahkan jarang tercatat dalam sejarah tidak resmi. Namun, dalam dunia kultivasi, peristiwa ini tidak hanya tercatat dalam teks-teks kuno aliran perdukunan, tetapi juga terdapat dalam banyak aliran lain. Cheng Haoyu pernah melihat catatan serupa di sebuah buku dan menyela. Mendengar apa yang dikatakan Suster Ying, saya juga ingat pernah melihat catatan di sebuah buku kuno, Xiang Yu meninggal dengan terpaksa, berubah menjadi hantu untuk membalas dendam, dan akhirnya diserahkan kepada 3 pahlawan di awal dinasti Han. Namun, karena buku kuno itu bukan buku klasik aliran perdukunan, tidak banyak orang yang mengetahui kisah di dalamnya. Jadi catatannya tidak terlalu detail. Zhao Chen tidak meragukan perkataan Yingji, karena dia tidak punya alasan untuk menipunya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Dapatkah kamu memberitahu seperti apa jiwa yang dimiliki Zhao Mei?" Yingji sedikit malu dan menggelengkan kepalanya. Berkata, "Saya baru saja memasuki alam ki pendengaran dan level saya belum cukup tinggi. Jika saya menunggu sampai saya stabil di alam ini untuk sementara waktu, saya mungkin bisa melihat tingkat spiritualnya." Begitu. Zhao Chen agak kecewa. Yang paling membuatnya penasaran saat ini adalah betapa uniknya nasib Zhao Mei. Melihat kekecewaannya, Yingji menyarankan, "Mengapa kamu tidak pergi menemui leluhurku dan memintanya untuk melihat Zhao Mei? Meskipun kemampuanku tidak cukup baik, leluhurku pasti bisa melihat potensi spiritual Zhao Mei." Zhao Chen agak tergoda, "Saya hanya takut mengganggunya." Yingji tersenyum dan berkata, "Itu tidak akan mengganggumu. Leluhurku akan senang jika kau meluangkan lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya. Aku juga menyarankan agar kau segera menentukan tingkat spiritual Zhao Mei. Karena metode kultivasi untuk hantu khusus berbeda dengan hantu biasa. Jika kau tidak bisa mengajarinya sesuai bakatnya, paling banter kau akan menyia-nyiakan manfaat yang dibawa oleh tingkat spiritual khusus, dan paling buruk,
Kau bahkan bisa mengalami penyimpangan Qi karena metode kultivasinya tidak cocok. Mendengar ini, Zhao Chen langsung serius dan mengangguk, lalu berkata, baiklah, setelah beberapa hari ini selesai, aku akan membawa Zhao Mei menemuinya dan memintanya untuk melihat arwah Zhao Mei. Sampaikan salamku kepada leluhur terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Yingji langsung setuju. Setelah membahas atribut spiritual khususnya, dia menjadi penasaran tentang latar belakang Zhao Mei dan terus bertanya padanya. Setelah mendengarkan cerita Zhao Chen, ia berkata dengan geram, betapa kejamnya cara yang dilakukan. Aku tak pernah membayangkan masih ada orang di dunia ini yang menciptakan dan membangkitkan hantu melalui pengorbanan manusia. Untung saja dia sudah mati. Kalau tidak, keluarga Yingku dan keluarga serta sekte penyihir lainnya pasti sudah mengeluarkan perintah untuk membunuhnya dan mengadilinya. Kemudian, Yingji merenung, tampaknya status spiritual istimewa Zhao Mei berkaitan erat dengan kelahirannya di tahun In, bulan In, hari In, dan jam In, serta cara kematiannya yang istimewa. Zhao Chen mengangguk dan mendesah, baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi. Meskipun Zhao Mei tidak bisa mengerti bahasa manusia, dia sangat pintar dan bisa menebak apa yang kita katakan dari ekspresi kita. Aku tidak ingin dia mengingat kenangan buruk. Yingji melirik Zhao Chen, lalu Zhao Mei, dan berkata dengan tulus, merupakan suatu keberuntungan memiliki guru spiritual sepertimu. Zhao Chen menggelengkan kepala dan mengoreksinya, yang beruntung itu aku. Lagi pula, hubunganku dengannya bukanlah hubungan tuan dan pelayan, melainkan hubungan teman dan keluarga. Yingji tertawa mendengarmu mengatakan itu, aku merasa lega. Ia mengalihkan pandangannya ke Lin Sui dan Zhao Ling, lalu meminta maaf terlebih dahulu. Maaf, kalian berdua. Saya sedang ada urusan pekerjaan, jadi saya tidak langsung menyapa kalian. Mohon maaf. Kemudian, ia berkata dengan penuh semangat, perkenalkan, nama saya Yingji, dan saya seorang praktisi aliran syaman. Nanti, kedua saudariku, jika kalian butuh bantuan, silakan bertanya. Jika para pemenang melihat penampilan Yingji saat ini, mereka akan sangat terkejut. Penting untuk diketahui bahwa Yingji menunjukkan bakat luar biasa dalam kultivasi sejak usia muda dan selalu dididik sebagai seorang jenius oleh keluarga Ying. Hal ini, pada gilirannya, membuatnya agak arogan. Para kultivator biasa tidak terlalu diperhatikannya, apalagi pantas mendapatkan kesopanannya. Secara logika, Lin Sui dan Zhao Ling hanyalah kultivator pemula yang baru saja memulai pelatihan, dan mereka seharusnya tidak menarik perhatian Yingji sama sekali. Namun, jangan lupa, salah satu dari mereka adalah adik perempuan Zhao Chen, dan yang lainnya adalah pacar Zhao Chen. Dengan Zhao Chen, pria yang mampu menciptakan keajaiban di setiap kesempatan, yang mendukung mereka, prestasi mereka di masa depan pasti akan luar biasa. Lagi pula, mengabaikan kedua orang ini mungkin akan membuat Zhao Chen lebih marah daripada mengabaikannya. Yingji mungkin bangga, tapi dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa membuat kesalahan mendasar seperti itu? Tak hanya Yingji, Hao Li dan Cheng Haoyu juga datang saat itu, menyapa Lin Sui dan Zhao Ling dengan sopan. Meskipun mereka bercanda mengaku sebagai saudara ipar Zhao Chen di telepon, mereka tahu batasan mereka dan tidak melontarkan lelucon yang tidak pantas secara langsung. Setelah semua orang saling mengenal, Zhao Chen bertanya kepada Cheng Haoyu dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu bilang kamu membawa banyak teman wanita? Di mana mereka? Cheng Haoyu menjawab, saya yang menyuruh mereka berbelanja. Mereka tidak akan kembali kecuali mereka menerima telepon saya. Zhao Chen bertanya dengan bingung. Apakah kamu tidak akan membiarkan mereka memakan daging rakun dan minum anggur 1000 hari bersama-sama? Cheng Haoyu menjelaskan sambil tersenyum kecut. Mereka bukan kultivator, hanya manusia biasa. Daging rakun dan anggur 1000 hari bukanlah obat bagi mereka, melainkan racun. Jika mereka memakannya, meski hanya sedikit, tubuh mereka akan bermasalah karena tidak mampu menahan energi spiritual yang terkandung dalam daging dan anggur tersebut. Zhao Chen berkata dengan heran, kupikir semua rekan kultivasi ganda yang kau temukan adalah kultivator. Rekan kultivasi tidak mudah ditemukan, desah Cheng Haoyu. Dilihat dari penampilannya, dia pasti mencari partner kultivasi, tetapi ditolak. Lalu mengapa kamu tidak melatih teman wanitamu saat ini untuk menjadi seorang kultivator? Lin Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Cheng Haoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, melatih seorang kultivator bukanlah tugas yang mudah. Pertama, kita harus melihat bakatnya, lalu karakternya. Jika lawan bicaranya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan kita melatihnya tetapi mereka tidak menghargainya dan malah menusuk kita dari belakang, itu akan sangat tragis. Lagi pula, kultivasi itu cukup mahal. Jika kita tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayainya, bahkan jika kita masuk sekte, kita tidak akan punya masa depan. Aku mengerti. Lin Sui tiba-tiba menyadari. Zhao Chen tahu bahwa Cheng Haoyu punya alasan lain yang tidak disebutkannya. Bagi para kultivator independen seperti mereka, yang bukan berasal dari keluarga bangsawan maupun sekte, teknik kultivasi sulit didapat, sehingga mereka sangat menghargainya dan enggan menunjukkannya kepada orang lain.
Beberapa kultivator independen bahkan waspada terhadap kerabat terdekat mereka, karena takut teknik kultivasi mereka akan dicuri. Meskipun Cheng Haoyu tidak akan sampai sejauh itu, dia tidak akan dengan mudah mewariskan teknik kultivasinya kepada orang lain. Misalnya, ketika Cheng Haoyu berkonsultasi dengan Zhao Chen sebelumnya, ia pertama-tama menggunakan hal-hal yang paling mendasar dan tidak berguna untuk menguji kemampuannya selangkah demi selangkah. Baru setelah memastikan bahwa Zhao Chen dapat memberikan nasihat yang baik, ia mengeluarkan metode kultivasi aslinya dan meminta Zhao Chen untuk membantu merevisi dan menjelaskannya. Meskipun tahu alasannya, Zhao Chen tidak menyebutkannya. Sebaliknya, ia mengalihkan pembicaraan dan berkata, "Baiklah, karena semua orang sudah saling kenal, jangan buang waktu lagi dan mari kita mulai makan dan minum. Haoli, pergi dan ambilkan daging rakun." Meskipun anggur 1000 hari disimpan di cincin penyimpanannya, daging tanuki ada bersama Haoli. Ia menggunakan metode rahasia dari aliran Dingxi untuk menjaga kesegaran daging tanuki, mencegahnya membusuk dan kehilangan energi spiritualnya. Jika tidak, setelah berhari-hari terbuang sia-sia, bahkan jika daging tanuki tidak membusuk, sebagian besar energi spiritual yang terkandung di dalamnya kemungkinan besar akan hilang. "Baiklah, aku akan mengambil dagingnya. Kalian siapkan meja dan kursinya," jawab Haoli sambil berbalik dan berjalan menuju sudut lain dapur. Di sana, terdapat sebuah lingkaran sihir kecil dari aliran Dingxi, tempat daging rakun disimpan. Lingkaran sihir tersebut menarik energi spiritual yin dari segala arah untuk memelihara dan melestarikannya. Zhao Chen dan Cheng Haoyu memindahkan kaki meja dan permukaan meja yang bersandar di dinding dan meletakkannya di atas meja. Sementara Lin Sui, Zhao Ling, dan Ying Ji membawa kursi dan meletakkannya di sekeliling meja. Tak lama kemudian, 4 panci daging ikan lele pun tersaji. Meskipun jumlah daging dalam keempat panci itu cukup besar, namun tetap saja tampak jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tanuki. Ini bukan Haoli yang berhemat bahan, ini metode rahasia aliran Dingxi, yang dicapai melalui proses menghilangkan ampas dan mempertahankan saripatinya selama memasak. 4 panci daging yang kita miliki sekarang, meskipun tampaknya sedikit jumlahnya, penuh dengan saripati kehidupan. Keempat panci berisi daging dibagi sesuai takaran yang telah disepakati sebelumnya. Panci Zhao Chen berisi porsi terbesar. Setelah daging tersaji di atas meja, Zhao Chen dan yang lainnya mengeluarkan arak 1000 hari mereka dari cincin penyimpanan. Setelah Haoli dan Cheng Haoyu duduk, mereka tidak sabar untuk mulai makan dan minum. Mereka sudah lama mendambakan anggur dan daging ini. Rasanya bukan hal utama. Kuncinya adalah anggur dan daging ini mengandung energi spiritual yang sangat kuat dan murni, yang akan sangat meningkatkan kultivasi mereka setelah mereka mengonsumsinya. Terutama karena mereka baru saja memasuki alam ki pendengaran dan kultivasi mereka masih belum stabil. Memakan daging tanuki dan meminum anggur 1000 hari dapat membantu mereka menstabilkan kultivasi mereka. Zhao Chen tidak terburu-buru makan. Ia malah mengambil 2 set mangkuk dan gelas anggur bersih, lalu mengeluarkan 4 baskom. Ia membagi panci berisi daging rakunnya menjadi 4 porsi. 2 mangkuk berisi porsi yang lebih kecil, kira-kira seukuran kepalan tangan, dan ini untuk Lin Sui dan Zhao Ling. Mereka baru saja memulai kultivasi, dan tubuh mereka tidak sanggup mencerna terlalu banyak daging rakun. Mereka juga masing-masing minum secangkir kecil anggur 1000 hari. Ada 4 baskom, 2 berisi daging dan 2 lagi berisi anggur. Baskom-baskom ini diperuntukkan bagi kucing putih dan Zhao Mei. Zhao Chen awalnya ingin memberikan 1 baskom juga kepada Zheng Rui, tetapi tabib senior itu dengan sopan menolak, dengan mengatakan, seseorang tidak boleh menerima hadiah tanpa pahala, sehingga Zhao Chen terpaksa menyerah. Dibandingkan dengan jumlah yang dikonsumsi Zhao Ling dan Lin Sui, kucing putih dan Zhao Mei memakan lebih banyak daging rakun dan meminum lebih banyak anggur 1000 hari. Tak perlu dikatakan lagi, kucing putih itu bahkan bisa melahap benda-benda paling berharga sekalipun, jadi ia pasti bisa menghabiskan semangkuk daging rakun dan semangkuk anggur 1000 hari. Meskipun kekuatan Zhao Mei masih dalam tahap awal rohin, ia memiliki tingkatan spiritual khusus, jadi mungkin ia juga bisa menghabiskan semangkuk daging dan semangkuk anggur. Setelah membagi makanan, Zhao Chen berseru, "Ayo makan." Kucing putih itu telah menunggu dengan tidak sabar. Mendengar kata-katanya, ia segera melompat ke meja makan, membenamkan kepalanya di mangkuk, dan mulai makan dan minum dengan lahap. Kunang-kunang, yang tertarik oleh aromanya, muncul dari bulu di lehernya dan terbang ke dalam mangkuk untuk merebut makanan dari kucing itu. Zhao Mei terbang di atas daging tanuki dan anggur 1000 hari miliknya, membuka mulutnya, dan dengan rakus menghirup energi spiritual yang terkandung dalam daging dan anggur tersebut. Lin Sui dan Zhao Ling bertukar pandang, lalu mulai makan dan minum. Setelah beberapa suap makanan dan anggur, mata mereka berbinar. Dagingnya empuk dan kenyal, dengan aroma yang menyenangkan dan sama sekali tidak berminyak. Saking lezatnya, rasanya ingin menelan lidah. Anggur 1000 hari terasa dingin menyegarkan di lidah, seolah-olah dingin, namun ternyata sangat ampuh. Setelah masuk ke perut, rasanya membakar dengan hebat, memberi Anda sensasi ganda es dan api yang bisa membuat Anda merasa luar biasa nikmat. Lezat.
Enak sekali. Lin Sui dan Zhao Ling awalnya agak pendiam, tetapi setelah mencicipi makanan, mereka segera mengabaikan semua pengendalian diri dan sopan santun, makan dengan lahap dan sama sekali tidak mempedulikan citra mereka. Dalam sekejap mata, mereka berdua melahap daging rakun dan anggur 1000 hari mereka dengan lahap. Lalu, sambil menjilati bibir, mereka menatap Zhao Chen dengan penuh hasrat. Penampilan mereka yang menyedihkan bagaikan anak kucing menggemaskan yang merengek minta makan. Kamu tidak bisa makan lagi. Zhao Chen mengeraskan hatinya dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kultivasimu masih dangkal, kamu hanya bisa makan sebanyak ini, kalau tidak akan ada bahaya. Tepat saat Lin Sui dan Zhao Ling hendak meminta bantuan, mereka tiba-tiba merasakan dua energi, satu panas dan satu dingin, naik secara bersamaan di perut mereka. Kedua energi itu sangat kuat, langsung membuat Lin Sui dan Zhao Ling merasa tidak nyaman. Zhao Chen menyadari situasi tersebut dan segera memberi instruksi. Cepat, kembangkan teknik 4 orang suci untuk mencerna efek obatnya. Lin Sui dan Zhao Ling segera melakukan seperti yang diinstruksikan. Mundur beberapa langkah untuk menciptakan ruang dan mulai mengolah teknik 4 orang suci. Pada saat ini, kucing putih, serangga roh api, dan Zhao Mei juga selesai makan dan minum daging dan anggur di mangkuk mereka. Serangga roh api terbang kembali ke kandangnya dan memasuki kondisi dorman. Zhao Chen tahu ini pertanda serangga roh api akan segera naik level. Ia tak menyangka kombinasi daging tanuki dan anggur 1000 hari 2 bahan spiritual, satu yin dan satu yang akan memberikan efek sebaik ini, memungkinkan serangga roh api naik level dalam sekejap. Zhao Mei juga merasakan fluktuasi abnormal dalam tubuh rohnya. Atas instruksi Zhao Chen, ia kembali ke alam hantu dan mulai berkultivasi. Zheng Rui berjaga dan melindunginya dari samping. Dengan Zheng Rui di sisinya, Zhao Chen merasa jauh lebih tenang. Tabib senior ini adalah hantu tingkat hantu bumi. Merawat Zhao Mei akan sangat mudah baginya. Dibandingkan dengan orang-orang, serangga, dan hantu-hantu ini, kucing putih jauh lebih tenang. Setelah menghabiskan daging dan anggurnya, ia menjilat bibirnya, melompat ke tempat tidur Haoli, dan duduk dengan nyaman. Diam-diam memperhatikan Zhao Chen dan yang lainnya. Dilihat dari sikapnya yang tenang, mencerna energi spiritual dari daging rakun dan anggur 1000 hari mungkin mudah baginya. Haoli, Cheng Haoyu, dan Yingji segera menghabiskan daging dan anggur mereka. Haoli dan Yingji masing-masing menemukan tempat untuk berkultivasi. Di sisi lain, Cheng Haoyu mengeluarkan ponselnya dan buru-buru menghubungi teman-teman wanitanya, meminta mereka untuk segera memesan kamar hotel terdekat. Kemudian, ia melesat keluar dari dapur secepat anak panah untuk bertemu dengan teman-temannya. Tidak ada cara lain. Selain kultivasi ganda, ia tidak tahu metode kultivasi lainnya. Untuk mencerna sepenuhnya energi spiritual dari daging rakun dan anggur 1000 hari, ia harus melakukan kultivasi ganda dengan seorang wanita. Zhao Chen memiliki porsi yang paling besar, jadi setelah semua orang selesai makan, dia masih punya sisanya. Faktanya, saat makan, Zhao Chen sudah merasakan 2 aliran energi spiritual, satu panas dan satu dingin, memancar dari perutnya. Karena itu, ia pun mengaktifkan teknik menelan paus, mencerna kedua aliran energi spiritual ini dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sisanya milikmu. Zhao Chen tidak menghabiskan anggur dan dagingnya, tetapi menyisakan sebagian untuk wanita tulang. Wanita tulang tertegun sejenak, jelas tidak menyangka akan menerima bagian dari makanan dan anggur. Para majikannya sebelumnya tidak pernah berbagi hal sebaik ini dengannya. Setelah tersadar, wanita tulang itu terharu dan menggelengkan kepalanya untuk menolak dengan sopan. Tuan, Anda harus memakannya. Saya tidak membutuhkannya. Aku benar-benar ingin makan. Tapi kalau aku makan lagi, tubuhku takkan sanggup lagi. Zhao Chen melambaikan tangannya, berbalik, dan menemukan ruang terbuka, lalu berkonsentrasi pada sirkulasi teknik menelan paus untuk mencerna energi spiritual dalam anggur dan daging. Wanita tulang melirik sisa anggur dan daging, lalu menatap Zhao Chen. Ia tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasi Zhao Chen saat ini, ia mungkin tidak akan bisa menghabiskan semua makanan dan anggur, tetapi tidak akan ada yang tersisa sebanyak ini. Jelas, apa yang baru saja ia katakan hanyalah untuk meyakinkan dirinya sendiri dan menghindari penolakan. Wanita tulang merasakan gelombang emosi lainnya. Melihat Zhao Chen sudah mulai berkultivasi, ia tak lagi menolak. Ia membuka mulutnya dan menghisap sisa anggur dan daging dengan lahap. Tak lama kemudian, energi spiritual di dalam anggur dan daging itu terserap ke dalam tubuhnya, dan anggur serta daging itu, setelah kehilangan esensinya, langsung membusuk dan rusak. Wanita tulang duduk bersila dan mulai berlatih teknik pelayuan dan pengerasan tulang putih. Bagi kebanyakan orang, dapur itu sunyi senyap, sunyi senyap. Namun, jika seorang kultivator lewat, mereka pasti akan merasakan beberapa aliran energi spiritual, energi iblis, dan energi hantu bergolak di dalamnya. Dan aliran energi ini terus menguat. Seluruh proses pembudidayaan berlangsung hingga larut malam sebelum akhirnya berakhir.
Berkultivasi selama beberapa jam tidaklah cukup bagi semua orang untuk mencerna sepenuhnya energi spiritual yang terkandung dalam makanan dan anggur. Namun, energi spiritual yang tersisa tidak akan terbuang sia-sia, melainkan tersimpan di dalam tubuh mereka melalui proses kultivasi. Di masa depan, ketika mereka berkultivasi, mereka akan dapat memanfaatkan dan mencerna energi spiritual ini, mencapai hasil 2 kali lipat dengan usaha yang lebih sedikit. Zhao Chen adalah orang pertama yang menyelesaikan latihannya. Dan dengan bantuan teknik menelan paus, ia juga menyerap energi spiritual paling banyak. Dengan bantuan daging tanuki dan anggur 1000 hari, tingkat kultivasi Zhao Chen berhasil meningkat ke tahap akhir alam ki pendengaran. Tidak lama setelah dia menyelesaikan latihannya, Ying Ji dan Hao Li juga menyelesaikan latihan mereka. Meskipun keduanya tidak mencapai tahap tengah alam ki pendengaran, kultivasi mereka telah meningkat pesat. Bersamaan dengan itu, dengan energi spiritual Yin dan Yang yang tersimpan di dalam tubuh mereka, diyakini bahwa mereka akan segera dapat mencapai tahap tengah alam ki pendengaran. Oleh karena itu, mereka tidak kecewa sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat gembira. Lin Sui dan Zhao Ling, di sisi lain, paling diuntungkan karena mereka memulai dari titik terendah. Keduanya telah maju dari tahap awal alam Yi Jin ke tahap puncak alam Yi Jin, dan hanya selangkah lagi dari alam pembersihan sumsum. Berjam-jam berlatih membuat Lin Sui dan Zhao Ling basah kuyup. Pakaian mereka basah kuyup. Namun, energi dan semangat mereka luar biasa tinggi, dan tidak ada sedikit pun rasa lelah di wajah mereka. Setelah mengamatinya beberapa saat, Zhao Chen tersenyum dan bertanya, "Bagaimana rasanya?" Lin Sui dengan hati-hati merasakannya sebelum berkata, "Hebat, tubuhku penuh kekuatan." Zhao Ling menimpali, "Saya merasakan hal yang sama." "Benar sekali," kata Zhao Chen sambil tersenyum, "tingkat kultivasimu telah meningkat beberapa tingkat, dan kekuatanmu telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan sebelumnya. Ayo, kamu sudah berkeringat banyak, minumlah teh herbal untuk menghilangkan rasa lelahmu." Hao Li mengeluarkan sepoci teh herbal yang telah diseduh sejak lama dan mengundang semua orang untuk meminumnya. Semua orang mendekat dan mengambil mangkuk untuk minum. Tetapi ketika Lin Sui meraih mangkuk itu pecah dengan suara kresek. Lin Sui langsung tercengang, "Saya tidak menggunakan kekuatan apapun." Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara retak lagi. Saat Zhao Ling mengikuti jejaknya dan menghancurkan mangkuk itu. Zhao Ling tertegun sejenak, lalu berseru penuh semangat, "Tidak mungkin? Aku sudah sekuat ini?" Zhao Chen menjelaskan, "Kekuatanmu tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat, jadi kamu mungkin tidak bisa mengendalikannya untuk sementara waktu. Kamu perlu berlatih lebih banyak beberapa hari ke depan, dan kamu harus sangat berhati-hati agar tidak melukai diri sendiri atau orang lain." "Dimengerti." Lin Sui dan Zhao Ling mengangguk serempak. Sejak saat itu, mereka sangat berhati-hati dalam segala hal, tetapi mereka masih menimbulkan banyak masalah. Setelah minum teh obat dan beristirahat sejenak, Zhao Chen berpamitan dengan Lin Sui, Zhao Ling, dan yang lainnya. Cheng Haoyu masih belum kembali saat ini, mungkin karena dia akan tinggal di hotel sampai fajar. Karena sudah lewat tengah malam, Zhao Chen tidak mengantar Lin Sui pulang. Ia malah mencari hotel bagus di dekat situ dan memesan 4 kamar. Ketika mereka check-in ke hotel, Zhao Ling bertanya dengan heran, kakak ipar, bukankah kalian menginap bersama?" Wajah Lin Sui langsung memerah. Zhao Chen memelototi Zhao Ling dan memarahi, "Anak kecil, apa yang kau tahu? Jangan bicara omong kosong." Setelah dimarahi, Zhao Chen cemberut, diam-diam berpikir, "Sepertinya kakak dan adik iparku belum tidur bersama. Haruskah aku mencari kesempatan untuk mendorong mereka?" Meskipun begitu, Zhao Ling tidak terburu-buru bertindak. Ia sangat memahami kepribadian kakaknya. Jika ia tidak memiliki rencana yang matang, bahkan jika ia berhasil mendorong kakaknya maju, ia tetap akan dimarahi habis-habisan olehnya. Oleh karena itu, masalah ini perlu dipertimbangkan secara matang. Melihat matanya bergerak-gerak, Lin Sui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ling Er, apa yang sedang kamu pikirkan?" Zhao Ling tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ia segera mengganti topik pembicaraan, "Tidak apa-apa, ayo cepat kembali ke kamar. Aku sangat mengantuk, aku ingin tidur." Dia bahkan sengaja menguap beberapa kali, berpura-pura sangat mengantuk dan ingin tidur. Zhao Chen telah menyelesaikan prosedur check-in di meja resepsionis, menyerahkan kartu identitas dan kunci kamarnya kepada mereka satu persatu. Lalu berkata, "Kita semua berada di lantai yang sama, dan kamar kita bersebelahan. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saya." Selanjutnya, semua orang bersama-sama naik ke atas, mengucapkan selamat malam, dan kemudian pergi ke kamar masing-masing. Begitu memasuki ruangan, Zhao Ling dan Lin Sui segera mandi. Sementara itu, wanita tulang, setelah memasuki ruangan, terus duduk bersila, mengolah teknik layu dan berkembang tulang putih, mencerna dan menyerap energi spiritual yang telah diserapnya. Meskipun energi spiritual ini tidak meningkatkan level kultivasinya lebih jauh, namun ia membuat tanda-tanda misterius pada tulangnya menjadi lebih jelas dan lebih rumit. Setelah memasuki ruangan, Zhao Chen mandi, menyalakan dupa yang menenangkan,
dan mulai memeriksa kemajuan yang diperolehnya setelah kekuatannya meningkat. Ia membuka panel informasi dan melihat 4 karakter besar di bagian seni bela diri teknik cambuk petir. Setelah itu, ada sebaris teks yang lebih kecil secepat kilat, sekuat guntur, dengan kekuatan tak terbatas. Teknik cambuk? Zhao Chen sangat gembira dan buru-buru membuka buku bela diri untuk melihatnya. Senyumnya semakin lebar. Ini benar-benar seni bela diri gaya cambuk yang keras. Akhirnya aku menemukan seni bela diri yang bisa digunakan bersamaan dengan cambuk angin dan petir. Sebelumnya, seni bela diri Zhao Chen didominasi oleh teknik tinju dan kaki, yang berkaitan dengan senjata. Ini adalah pertama kalinya ia mempelajari teknik semacam itu. Terlebih lagi, teknik itu adalah teknik gaya cambuk keras, yang menekankan cambukan, pukulan, dan pukulan, dengan setiap gerakan yang sangat cocok dengan cambuk angin dan petir. Dibandingkan sebelumnya, saat Zhao Chen hanya bisa menggunakan teknik tinju untuk mengayunkan cambuk, teknik cambuk petir ini niscaya memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan penuh cambuk angin dan petir. Menekan keinginan untuk segera berlatih teknik cambuk petir, Zhao Chen terus memeriksa cambuk petir untuk melihat apakah ada hal baru yang muncul. Tidak ada yang baru di bagian mantra. Itu hal yang sama seperti sebelumnya. Dia hampir menguasai teknik transfer yang diperolehnya terakhir kali, tetapi dia belum menemukan kesempatan untuk menggunakannya. Tidak ada yang baru di bagian medis, karena dia belum selesai mempelajari subjek di sana. Zhao Chen bergumam agak malu. Beberapa hari terakhir ini, aku sibuk berkultivasi, dan pelajaran kedokteranku agak melambat. Mulai hari ini, aku perlu menyesuaikan fokusku dan memastikan untuk memprioritaskan pengobatan. Sambil menenangkan diri, dia meneruskan memeriksa pesan-pesannya. Saat pandangan Zhao Chen tertuju pada kategori artefak magis, matanya tiba-tiba berbinar. Apa ini? Petunjuk penggunaan tulang, darah, urat, dan kulit tanuki? Berbeda dengan sebelumnya, kali ini yang muncul dalam kategori artefak sihir bukanlah metode pembuatan artefak sihir tertentu, seperti jimat pengusir setan atau cincin penyimpanan yang muncul sebelumnya, tetapi langsung metode penggunaan tulang rakun, darah, urat, dan kulit. Setelah Zhao Chen mengkliknya, ia menemukan bahwa petunjuk penggunaan mencakup berbagai artefak magis dengan efek berbeda. Senjata, baju zirah, jimat, dan segala jenis artefak magis tersedia. Jika Anda dapat meniru semua yang termasuk dalam metode ini, Anda akan memiliki seperangkat peralatan yang lengkap. Penemuan ini membuat Zhao Chen sangat gembira. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara memanfaatkan bahan-bahan ini agar tidak terbuang sia-sia. Saya tidak pernah menyangka Information Leaf akan memberi saya kejutan yang begitu menyenangkan. Material yang dihasilkan dari rakun sudah luar biasa kuat. Misalnya, pisau tulang yang dibuat Zhao Chen dari tulang rakun dan baju zirah kulit yang dijahit Zhao Chen dari kulit rakun tidak dianggap sebagai artefak magis, tetapi jauh lebih unggul daripada senjata dan baju zirah yang ditempa dari baja murni. Sekarang, dengan metode yang diajarkan oleh daun informasi, bahan-bahan yang dihasilkan oleh roh rubah dapat dibuat menjadi artefak ajaib, yang kekuatannya pasti akan berkali-kali lipat lebih besar daripada sekarang. Zhao Chen merenung lagi. Sebelumnya aku bertanya-tanya mengapa tidak ada informasi tentang cara menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan Tanuki di lembar informasi itu. Sepertinya bukan karena tidak ada informasi, tetapi karena kekuatanku sebelumnya tidak cukup tinggi untuk membuat artefak sihir dari bahan-bahan yang dihasilkan Tanuki. Dengan penuh semangat, ia melanjutkan pencariannya. Namun, tidak ada informasi lebih lanjut tentang daun itu. Meski begitu, Zhao Chen merasa cukup puas. Selain teknik cambuk petir, metode penggunaan material yang dihasilkan oleh pasukan Tanuki sendiri merupakan sumber daya yang sangat baik. Namun, setelah meninjau metode-metode ini dengan saksama, Zhao Chen menyadari bahwa material yang dihasilkan oleh pasukan Tanuki saja tidak cukup. Material-material tersebut hanyalah bahan utama. Material tambahan lainnya juga dibutuhkan untuk membentuk artefak magis. Beberapa bahan ini dapat ditemukan di pasar barang antik, seperti lapisan koin tembaga kalsedon pasir emas, tetapi yang lainnya hanya dapat ditemukan melalui forum daring untuk para pembudidaya. Memikirkan hal ini, Zhao Chen memutuskan saya tidak akan tidur malam ini. Saya akan pergi ke forum kultivator dan memposting beberapa konten untuk meningkatkan level akun saya. Namun sebelum pergi ke forum, Zhao Chen punya satu hal lagi yang harus dilakukan, membuat cincin penyimpanan untuk Lin Sui dan Zhao Ling. Hari ini, ketika semua orang mengeluarkan anggur 1000 hari dari cincin penyimpanan mereka, ia melihat rasa iri dan antisipasi di wajah Lin Sui dan Zhao Ling. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa saat itu, ia sudah memutuskan untuk memberi kejutan kepada pacar dan adik perempuannya. Zhao Chen telah membuat cincin penyimpanan berkali-kali sebelumnya dan cukup terampil, dengan tingkat kegagalan yang sangat rendah. Dalam waktu singkat, ia telah membuat 5 cincin penyimpanan. Selain memberikan satu kepada Lin Sui dan satu kepada Zhao Ling, ia dapat menyimpan 3 cincin lainnya untuk dirinya sendiri, menjualnya, atau menukarnya dengan material di forum kultivator. Saya yakin setelah memberikan cincin penyimpanan kepada Lin Sui dan Zhao Ling besok, mereka akan sangat bahagia.
Zhao Chen terkekeh sambil menyimpan cincin penyimpanannya. Kemudian, ia mengeluarkan laptopnya dari cincin, membuka forum kultivator, masuk ke akun alternatifnya, dan mulai memposting dan mengobrol di bagian obrolan santai di Jianghu. Bagian ini pada awalnya merupakan tempat bagi para petani untuk mengobrol, jadi tidak ada masalah dalam memposting konten yang tidak relevan. Sambil memposting dengan santai, Zhao Chen juga melihat postingan orang lain di forum. Topik yang paling banyak dibicarakan adalah pencuri semut. Sejak Zhao Chen menggunakan akun sekunder untuk mengungkap alamat pencuri semut beberapa kali, organisasi yang awalnya sangat misterius di dunia kultivasi ini tiba-tiba kehilangan misterinya. Satu persatu, benteng-bentengnya dihancurkan oleh para kultivator, baik secara berkelompok maupun sendirian. Kini, mereka hanya bisa berkeliaran di dunia dalam pelarian, sungguh menyedihkan. Selain memamerkan hasil rampasan dan menyombongkan diri, sebagian besar dari mereka memposting untuk menanyakan alamat baru si pencuri semut. Namun, Zhao Chen tidak berencana untuk mengungkapkan alamat pencuri semut itu dalam jangka pendek. Selama periode ini, setelah dikejar tanpa henti, para pencuri semut menjadi sangat gelisah dan berpindah lokasi setiap hari. Terkadang, mereka bahkan berpindah lokasi 2 atau 3 kali dalam sehari. Dalam keadaan seperti itu, mengumumkan alamat baru si pencuri semut kemungkinan besar tidak akan ada pengaruhnya. Lagi pula, butuh waktu bagi para pembudidaya untuk menerima pesan dan tiba di lokasi. Selama waktu ini, pencuri semut kemungkinan besar sudah melarikan diri. Oleh karena itu, Zhao Chen berencana untuk menunggu hingga para bandit semut mengira badai telah berlalu dan berhenti berpindah lokasi terlalu sering sebelum mengumumkan alamat baru, agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk meningkatkan akun alternatifnya secepat mungkin, Zhao Chen menyebarkan spam dan mengirim pesan gila-gilaan. Untuk menghindari pemblokiran atau sanksi, setiap unggahan dan balasan yang ia buat harus bermakna dan bukan sekadar omong kosong tak bermakna seperti boom, support the poster, atau 1024, semoga orang baik hidup dalam damai. Bahkan dalam beberapa unggahan yang membahas budidaya, ia memilih satu bagian kecil dari jawaban yang tersedia di lembar informasi dan membalasnya. Justru karena itulah para pembudidaya burung hantu malam yang sering mengunjungi forum tersebut cukup terkesan. Saya terkesan dengan banyaknya air yang dituangkan ke dalam ini. Awalnya saya pikir itu cuma spamer, dan saya mau lapor. Tapi setelah melihat balasan orang ini, saya sadar saya salah. Dari mana orang ini berasal? Dia luar biasa. Setiap balasannya tajam dan langsung ke intinya. Terutama balasannya di utas diskusi tentang kultivasi ini sungguh brilian. Setuju, saya rasa juga begitu. Orang dengan ID, Little Leg Hostel, ini memberikan jawaban yang benar-benar sempurna dan brilian. Saya rasa utas diskusi ini bisa berakhir di sini. Karena tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang lebih berwawasan daripada dia. Little Ghost MM adalah nama persona online Zhao Chen saat ini. Saat mendaftar, untuk menghindari kecurigaan, ia memilih aliran perdukunan, itulah sebabnya ia memilih nama ini. Istilah setan kecil merujuk pada dukun, karena orang-orang di bidang pekerjaan ini sering berurusan dengan hantu. Huruf MM di akhir bukanlah singkatan dari adik perempuan, melainkan singkatan dari dukun dalam bahasa Inggris. Tentu saja, hanya Zhao Chen sendiri yang mungkin mengetahui arti singkatan ini. Misalnya, saat ini, ada cukup banyak kesalahpahaman di forum para petani. Little Ghost MM, apakah nama ID ini berarti orang yang memposting ini adalah seorang gadis? Tolong posting fotonya. Tolong jadilah rekan kultivasiku. Tanya seorang kultivator dari sekolah kultivasi ganda dengan penuh semangat, mengirimkan beberapa emoji ngiler berturut-turut. Kenapa dia perempuan? Cuma karena ada huruf MM-nya? Gimana kalau ternyata laki-laki kekar yang pura-pura jadi perempuan? Tanya seseorang, jelas-jelas orang yang pernah main game daring dan punya pengalaman dengan game tersebut. Balasan seperti pria kekar macam apa yang suka menghentakkan kakinya? Dia jelas-jelas cewek cantik dengan burung besar. Jelas-jelas tidak relevan. Melihat balasan ini, wajah Zhao Chen berubah menjadi hijau. Sialan, bukankah kalian para kultivator seharusnya lebih serius? Kenapa kalian semua bertingkah seperti netizen biasa? Tidak, kalian sejuta kali lebih konyol daripada netizen biasa. Dia mengetik pesan dan mempostingnya di bawah topik diskusi saya seorang pria, bukan seorang wanita, mohon jangan menebak-nebak. Zhao Chen mengira jawabannya akan langsung mengakhiri spekulasi tentang jenis kelaminnya. Namun, ia tak pernah menyangka imajinasi dan dugaan orang-orang tak terbatas. Apa? Dia cowok? Aku muak banget. Di internet akhir-akhir ini, perempuan umumnya suka menyebut diri mereka tomboy, sementara laki-laki kebanyakan menyebut diri mereka gadis manis. Berdasarkan aturan ini, saya menyimpulkan bahwa identitas asli Little Ghost MM sudah pasti seorang perempuan. Aku tidak peduli dengan gender. Aku hanya berharap gadis hantu kecil itu bisa menjadi pasangan kultivasi gandaku. Kultivasi ganda pantatku, gadis-gadis manis pantatku. Melihat balasan-balasan konyol ini, dahi Zhao Chen dipenuhi garis-garis hitam. Apa-apaan ini? Apa mereka semua idiot? Apa mereka tidak mengerti bahasa manusia?
Ia mengumpat dan mengumpat, mengganggu kucing putih yang sedang tertidur lelap dengan mata terpejam di dekatnya. Kucing putih itu membuka matanya, melotot ke arahnya dengan ekspresi penuh penghinaan, seolah berkata, apakah kamu bodoh? Zhao Chen tidak menyadari hal ini. Tetapi setelah mengumpat beberapa kali, ia terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang bodoh yang memposting hal-hal yang tidak relevan dan tidak sesuai topik di forum. Ia fokus pada postingannya sendiri dan mengelola akunnya. Akhirnya, beberapa jam kemudian, akunnya ditingkatkan dari level terendah Xiao Dao ke level kedua Zenren. Akhirnya, aku tak perlu lagi melihat mereka keluar topik di sini. Zhao Chen mengembuskan napas basi, menggosok pergelangan tangannya, keluar dari rubrik gosip dunia bela diri, dan masuk ke pasar hantu raksasa. Kali ini, ia berhasil memasuki bagian pasar hantu raksasa tanpa terhalang masuk karena levelnya yang tidak mencukupi. Tata letak bagian pasar hantu raksasa benar-benar berbeda dari Idle Talk of the Jianghu. Tampilannya menyerupai situs web belanja. Setiap barang yang dijual memiliki gambar dan deskripsi. Untuk sesaat, Zhao Chen mengira ia telah memasuki situs web yang salah dan menemukan Taobao. Namun, produk yang dijual di sini tidak tersedia di Taobao. Eliksir, artefak magis, jimat, serangga gujinak dan binatang buas, serta material spiritual, hampir semua jenis barang berharga dan langka dapat ditemukan di sini. Sungguh koleksi yang memukau. Zhao Chen juga memperhatikan bahwa di sebelah area penjualan, terdapat area pembelian. Ada dua bagian, satu untuk membeli dan satu untuk menjual. Tetapi keduanya memiliki satu kesamaan setelah menemukan barang yang cocok, Anda berdua dapat meninggalkan pesan untuk menghubungi penjual dan menegosiasikan harga. Coba kulihat. Kalau kita pakai taring tanuki untuk membuat pedang taring guntur, kita butuh material spiritual seperti kristal awan petir dan pasir besi emas hitam. Coba ku cari di pasar hantu raksasa. Apa mereka menjual material-material itu? Zhao Chen dengan cepat memasukkan nama Thunder Cloud Crystal ke dalam bilah pencarian dan menemukan bahwa itu benar-benar ada, dan lebih dari satu orang menjualnya. Hebat. Tempat ini sangat nyaman. Kalau nanti aku perlu membuat artefak magis, aku bisa membeli bahan-bahannya di sini tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga mencari di luar. Zhao Chen sangat gembira dan mengklik salah satu postingan yang menjual kristal Thunder Cloud, siap untuk menghubungi penjual. Namun, setelah mengklik opsi ngobrol dengannya, Zhao Chen menemukan bahwa ia kembali menemui izin yang tidak memadai. Orang sungguhan dapat melihat-lihat barang yang dijual dan dibeli di pasar hantu raksasa. Tetapi jika mereka ingin menghubungi penjual pembeli, mereka perlu meningkatkan akun mereka ke tingkat ketiga kultivasi spiritual. Melihat jendela pop-up itu, Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengumpat apa-apaan ini. Apa kau bercanda?